Salam, Kepala Naga. Pedang panjang, Kepala Naga. Bangkitlah. Selamat, Kepala Naga, telah menyamar selama bertahun-tahun. Akhirnya menghapus kelompok yang kuat. Memulihkan identitas. Kepala Naga, ini adalah perintah Kepala Naga Anda. Dan juga hadiah dari penguasa negara. Kunci Villa Emperor One. Dan juga kartu hitam utama Master Xia. Batas kredit puluhan miliar. Di hatiku adalah acara makan malam Dragon Head yang diselenggarakan oleh Raja Negara untuk Anda juga akan diadakan besok malam. Akan mengundang tokoh terkenal dari berbagai lapisan masyarakat Jiangcheng. Mengembalikan identitas Anda secara langsung di tempat. Membersihkan kesalahan Anda selama bertahun-tahun. Untuk membuktikan kepadamu. Sudah tahu. Aduh, saya hampir lupa. Hari ini putri saya akan syuting iklan dengan perusahaan dari Amerika. Hari ini saya pergi untuk menandatangani kontrak. Saya pergi dulu ya. Tidak disangka Long Shou ternyata seorang penggila putri. Kamu tidak tahu kan? Untuk menjadi penyamar. Istri Long Shou meninggalkannya 6 tahun yang lalu dan pergi ke Amerika. Anaknya. Dia dibesarkan sendiri. Wen Wen. Ye Fen. Aku tidak menyangka itu kamu. Duduklah. Wen Wen, kapan kamu pulang, Pak Ye? Mari kita bicara tentang hal penting. Anakmu sangat menggemaskan. Kami semua suka padanya. Terima kasih, Jin House. Dalam wawancara ini kami semua merasa bahwa dia sangat cocok untuk iklan ini. Durasi pengambilan gambar adalah 2 minggu. Usahakan agar tidak mengganggu waktu sekolahnya. Saya tidak tahu apa pendapat Anda. Wen Wen, bagaimana beberapa tahun ini Anda di Amerika? Kontraknya sudah siap. Silakan lihat. Honorarium adalah 200.000. Wen Wen, kita sudah 6 tahun tidak bertemu. Saya sudah lama mencari tahu tentang Anda. Tuan Ye, tolong jangan panggil saya Wen Wen lagi. Nama saya Qin Wen. Anda juga bisa memanggil saya Si Anlin. Mari kita lihat kontraknya. Saya perlu membawanya pulang untuk dilihat oleh pengacara saya. Kapan saya bisa mendapatkan balasan? Anda tidak tahu. Membesarkan seorang putri itu tidak mudah. Wen Wen, kamu sudah datang. Wen Wen, kerja seharian pasti capek. Ini adalah mawar Juliet yang saya kirim khusus dari Prancis untukmu. Ini adalah Tuan Ye. Saya datang untuk menandatangani kontrak untuk iklan putrinya. Ayo. Bagaimana, Pak Ye? Kontraknya tidak ada masalah kan? Bukannya tadi kamu bilang mau kembali untuk melihatnya? Ibu, kamu pergi saja. Bukannya kamu suka bermain dengan preman itu, nanti kalian bisa bermain sepuasnya. Jangan pernah kembali. Wen Wen. Wen Wen. Jangan menangis ya. Ibu menangis. Tidak bagus lagi. Aku belikanmu hadiah. Pasang. Bagus kan? Menarik. Yeven, selama ini kita bersama. Aku sudah membayar jaminanmu lebih dari 10 kali. Kau bisa keluar untuk makan malam dan melihat orang lain. Aku sudah lelah. Aku tidak ingin anak kita lahir dalam situasi seperti ini. Apakah kau mengerti? Apakah pekerjaanku salah? Aku datang untukmu dan anak kita. Kamu datang untukku dan anak kita. Tapi aku tidak bisa menerima bapak dari anak itu. Dia adalah seorang gangster. Kamu mau apa? Lepaskan saya. Kamu mau apa? Lepaskan saya. Lepaskan saya dari apa? Wen Wen, kau sudah bangun. Anak itu laki-laki atau perempuan? Anak itu sudah keguguran. Yeven, aku benci kamu. Wen Wen sudah pergi ke Amerika. Anak itu sudah aku kirim ke panti asuhan. Kalau kamu mau, setelah 2 bulan keluar penjara, kamu bisa ambil di panti asuhan. Dan Wen Wen juga sudah bilang padaku. Dia sudah sepenuhnya putus asa darimu. Entah nanti kau ingin menjadi gangster. Atau menjadi bos mafia. Tidak akan ada yang mengaturmu lagi. Minum suplemen oral. Minum suplemen oral yang mengandung glukosa. Ye, anak ini bagus. Kiki, ayah, akhirnya kamu datang. Iya, hahaha. Bagaimana syuting hari ini? Apa dia nakal? Kiki, hari ini kamu tampil sangat bagus. Terima kasih, Bibi. Sebenarnya kamu tidak perlu menjemputnya setiap hari. Kami punya mobil untuk mengantarnya. Tidak perlu.
Selama 7 tahun ini, saya setiap hari mengantar dan menjemput seperti ini. Kiki, mau ikut saya makan tidak? Ucapkan terima kasih, Tante. Kita mau pulang sekarang. Ah, oh, kita pergi ya. Ayah, hari ini masakan aku beberapa kali makan. Ya, kamu kecil yang suka ngemil. Hari ini beruntung. Ayah membuat ikan masak merah favoritmu. Ya, ayah mendapatkan uang dari iklan. Nanti kita akan punya uang untuk makan di luar. Nanti kalau ibumu kembali, kita tidak perlu masak. Biarkan ibumu yang masak. Tapi ayah, kan kamu bilang ibu tiri itu sangat galak? Ayah yang bilang itu adalah ibumu yang asli. Kalau ibumu yang asli kembali, pasti tidak akan memukulmu. Ayah, kan kamu bilang ibu sudah meninggal? Bodoh, ayah hanya bercanda. Namun, tidak tahu apakah ibumu masih membutuhkanmu setelah kembali, atau apakah ayahmu masih membutuhkanmu. Mengapa ibu tidak membutuhkan aku? Karena ayah, kamu telah membakar makanannya. Lupa. Ayah, kamu benar-benar bodoh. Pak Qin, apa sebenarnya jenis pria ini? Sinaga, saya juga tidak tahu. Hingga saat ini, Jiang Cheng belum ada yang melihat wajah asli Long Shou. Lambang Long Shou juga untuk mempercepat pemulihan identitasnya. Kan? Kalau bisa mendapatkan perhatian Long Shou, bukankah perusahaan kita akan melambung? Setiap wanita ingin mendapatkan perhatian Long Shou. Itu adalah Long Shou dan kesuciannya. Wanita biasa bagaimana bisa menarik perhatiannya? Ye Fan, kamu berhenti. Kamu masuk ke sini bagaimana? Saya masuk dengan kedua kaki saya. Kamu kira kamu siapa? Apakah ini juga yang kamu katakan bisa masuk? Katakan kita diikuti. Apa tujuanmu, Ye Fan? Aku sudah bilang dengan sangat jelas. Antara kita tidak mungkin terjadi lagi. Apa artinya kamu mengikuti aku seperti ini? Kamu terlalu menganggap tinggi diriku. Aku datang untuk menghadiri pesta, bukan untuk bertemu denganmu. Hahaha, aku ingin tahu siapa kamu. Tidak takut angin kencang membuat lidahmu terlepas ya? Oh, ternyata saudara Ye Fan. Kamu juga tidak lihat diri sendiri apakah cukup berhak. Hari ini adalah pesta kepala naga. Para tokoh terkenal di Jiangcheng berkumpul. Kamu sebaiknya pulang saja. Kalau tidak, nanti si tokoh berkuasa itu datang. Bertindak sembarangan dalam pesta kepala naga itu bukanlah hal yang bisa kau tanggung. Apakah aku layak atau tidak sepenuhnya tergantung padamu. Hari ini aku katakan di sini, jika hari ini aku tidak datang ke pesta ini, tidak ada yang bisa memulai acara ini. Apakah maksudmu pesta kepala naga ini disiapkan untukku? Benar, aku pernah melihat orang yang sombong, tapi belum pernah melihat seseorang yang lebih sombong dari Chen Fangxiong aku. Kau benar-benar tidak tahu aturan. Chen Fangxiong sungguh luar biasa. Angin kencang, air dangkal, banyak sekali penipu. Kau bilang siapa penipu? Selain dirimu, siapa lagi? Bukankah ini mantan suami Qizong? Dulu kaki tangan Sang Qiqiang dari grup Qiangsheng, Ye Fan, kan? Sang Qiqiang sudah jatuh. Kau masih berani bicara banyak di sini. Itu sama saja dengan mencari kematian. Benda tak tahu hidup dan mati. Menghina kepala naga. Belum tunduk. Oh, tunduk. Kau belum layak. Kalau begitu, tambah aku. Ketua grup Sihai itu. Agak menarik. Ditambah dengan saya. Penguasa Dingwen Internasional bagaimana? Tidak cukup. Ye Fan, apakah kamu tahu siapa 3 tokoh yang dibenci ini? Jika mereka menginjak kaki, Jiang Cheng akan bergetar. Kamu bilang mereka tidak punya hak untuk memaksamu berlutut. Lalu, apa pula hakmu? Hanya seorang preman kecil saja. Lagi pula, grup Qiangsheng sudah runtuh. Apalagi yang kamu miliki? Kamu salah. Grup Qiangsheng tidak pernah menjadi andalanku. Kalau begitu, aku ingin mendengar apa yang menjadi andalanmu. Tanggalku adalah seluruh gedung. 9,8 juta kilometer persegi. Adalah seluruh gedung. 100 triliun jiwa. Bilion jiwa rakyat. Seluruh gedung dengan 100 triliun jiwa adalah tanggalmu. Benar-benar percaya diri sebagai seorang preman. Apakah kau benar-benar memandang diri sendiri sebagai pahlawan bangsa? Sungguh konyol. Naga melawan gelombang lautan. Bersama ikan dan udang. Namun suatu hari naga mengangkat tangan. Laguhan mengguncang gunung dan sungai. Sungguh bisa berbohong ya. Bajunya juga basah. Kau tahu tidak bahwa grup Qiangsheng sudah jatuh? Saudara-saudaramu dan teman-temanmu sudah ditangkap. Tidak lama lagi, mereka akan mengungkapkan namamu. Saat itu, kamu tidak bisa menghindari penjara, benarkah? Sekarang aku masih berdiri di sini dengan baik. Akhirnya aku mengerti mengapa Wen Wen ingin menceraikanmu. Ya, kamu sudah melakukan dosa besar. Beruntung berhasil kabur. Bukan hanya itu, kau tidak mencari tempat untuk bersembunyi. Ternyata kau berani mengikuti Wen Hua ke sini. Kau tidak tahu bahwa ajalku sudah dekat? Ajalku sudah dekat. Bagaimana bisa kau tahu? Mungkin kau belum tahu. Long Shou menjadi mata-mata di grup kuat selama 7 tahun. Dan kamu telah berbuat jahat di kelompok Qiangsheng. Menjadi kaki tangan harimau.
Apa kamu merasa Long Shou tidak mengenalmu? Saat Long Shou datang, itu adalah saat kematianmu. Ini benar-benar seperti menjebak dirimu sendiri. Jadi, apakah itu berarti kamu pernah bertemu Long Shou? Tidak mau menyembunyikan darimu. Saya pernah melihat kepala naga. Mengapa saya tidak pernah melihatmu? Apakah yang kamu maksud adalah kamu adalah kepala naga? Benar. Saya adalah kepala naga. Pada kesempatan ini, kamu berani menyombongkan diri di sini dengan mengaku sebagai kepala naga. Sungguh gila. Kamu tidak takut kepala kamu dipenggal? Aku lihat hari ini ada yang akan dipenggal. Tapi orang yang akan dipenggal adalah kamu. Ye Fan, kamu benar-benar sudah cukup. Bisakah kamu tidak berpura-pura lagi? Kong Seng Group sudah runtuh. Kamu tidak mencari tempat untuk hidup sembunyi. Masih datang ke pesta Long Shou ini berbicara sembarangan. Apa kamu tidak ingin hidup lagi? Siapa kamu? Tidak ingin hidup lagi. Itu kamu. Itu kamu? Itu kamu? Atau kalian? Wen Wen, aku lihat mantan suamimu ini. Benar-benar gila. Nak, aku tanya kamu. Apa tujuanmu menyelinap ke dalam perjamuan ini? Kamu melihat aku masuk diam-diam dengan mata yang mana? Kamu tidak masuk diam-diam. Lalu di mana undanganmu? Setiap orang di sini memiliki undangan. Kamu tidak memiliki undangan. Sekarang aku akan menangkapmu dengan tuduhan mengacaukan malam naga. Undanganku. Tapi apakah ini cukup untukmu? Ini adalah perintah kepala naga. Palsu. Ini pasti palsu. Baiklah, kau ini. Kau tidak hanya melarikan diri karena takut dihukum, masuk ke pesta kepala naga tanpa izin. Kau juga memalsukan perintah kepala naga. Menjadi kepala naga. Orang, ambil senjata itu dariku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Aku bilang, kamu mengikuti siapa? Siapakah aku? Kamu bahkan tidak layak tahu. Sialan, kamu berani memukulku. Memukulmu sama saja dengan membunuhmu. Seperti menginjak semut. Ye Fan, bisakah kamu berhenti membuat keributan? Apakah kamu tahu betapa pentingnya acara Long Shou bagi saya dan perusahaan saya hari ini? Sangat penting, sampai-sampai kamu mengabaikan perasaan kita. Perasaan kita? Kamu pikir kita masih punya perasaan? Manusia bukan binatang. Siapa yang tidak punya perasaan? Kamu benar. Kamu memang binatang. Meskipun bukan binatang buas, tetap ada perasaan kemanusiaan. Tapi kamu bahkan bisa mengabaikan darah dagingmu sendiri. Apakah itu tidak lebih rendah dari binatang buas? Apa yang kamu maksud dengan darah daging sendiri? Jangan banyak bicara padaku. Kiki adalah putrimu. Apa kamu tidak tahu? Kiki adalah putriku. Bagaimana mungkin? Dulu ibuku mengatakan bahwa anak itu sudah mengalami keguguran dan meninggal. Ah, putriku tidak akan mati. Meskipun aku mati, dia tidak akan mati. Ibu, apakah apa yang Wen Wen katakan itu benar? Wen Wen, jangan dengarkan dia berbicara sembarangan. Dia hanya ingin menipu uangmu saja. Meskipun aku telah melakukan banyak kejahatan, aku tidak akan menggunakan putriku untuk memerasmu. Kiki memang benar-benar putriku. Ibu, mengapa kau bohong padaku? Wen Wen, ibu melakukannya demi kebaikanmu. Kamu tidak akan bahagia bersamanya. Dia hanyalah seorang preman. Lagi pula, dia hanya seorang preman kecil yang melahirkan putrinya. Hanya seorang gadis nakal kecil. Nanti bisa jadi apa? Saya sarankan kamu tarik kembali ucapanmu tadi. Tarik kembali bagaimana? Apa saya salah bicara? Kamu memang seorang preman kecil. Membunuh dan membakar. Tidak ada kejahatan yang tidak dilakukannya. Anakmu tidak akan bisa berhasil. Ibu, apakah kamu berani memukulku? Kenapa kamu memukulku? Bu, katakan bahwa anakku tidak bisa. Yevan, jika aku tahu sejak awal bahwa anak itu tidak mati, aku tidak akan meninggalkanmu. Apakah kata-katamu sekarang ada artinya? Kamu tahu apa yang aku tanggung selama 7 tahun ini. Kau pergi begitu saja. Apa yang kau tanggung? Jika bukan karena kau yang menendangku keranjang, membuatku berpikir bahwa kandunganku hilang, aku tidak akan meninggalkanmu. Yevan, kau pikir aku mau? Ada 30 juta di kartu ini. Sekitar. Setelah 7 tahun. Aku tidak suka kamu menghasilkan uang. Yevan, kamu akan segera menghadapi masalah hukum. Apakah kamu pernah berpikir, apa yang akan terjadi setelah kamu masuk penjara? Bagaimana dengan Kixi? Aku masuk penjara. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Kamu sudah berada di grup Qiangsheng selama 6 tahun ini. Kamu bekerja untuk harimau, melakukan segala hal jahat. Semua orang di sini tahu. Jika ada satu orang melapor padamu, kamu akan menghadapi penjara. Apakah kamu pernah berpikir, hari ini di Longshoyan, kamu masih bisa bersikap seperti ini? Saya bilang pesta ini diadakan untuk saya. Mengenai saya, Chang, jika saya bilang tanpa saya, konglomerat Qiangsheng tidak akan jatuh. Percaya tidak? Maksudmu hanya dengan kekuatanmu saja membuat konglomerat Qiangsheng runtuh? Benar sekali. Hahaha. Belum lagi Zhang Qiqiang yang menguasai baik hitam maupun putih. Kekuatan finansial yang tak terbatas. Tetapi berbicara tentang kelompok Qiangsheng yang memiliki 100.000 kaki tangan. Berdiri kokoh di Daxia selama 20 tahun. Sementara aku, King Bang, dikenal sebagai dua besar organisasi di Daxia. Kecuali kamu memiliki identitas yang sangat kuat dan berpengaruh. Tidak akan pernah membiarkan kelompok Qiangsheng runtuh. Ye Fan, jangan berkata sembarangan lagi. Jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan bisa bertahan. Kamu. Aku hanya duduk. Aku lihat siapa yang bisa menikahiku.
Sok-sok besar mulut. Anak nakal, turunkan dirimu. Tahu posisi ini disediakan untuk siapa? Untuk siapa disediakan? Ini adalah tempat pertama untuk Raja Naga. Ini melambangkan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh Yang di-Pertuan Agung. Oh, jika aku memaksakan diri. Melihat dari atas, hanya aku yang berkuasa. Tidak ada hukum dan tidak ada aturan. Datanglah, datanglah. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Fanny, apakah aku harus membawakanmu cermin untuk melihat penampilanmu yang sombong ini? Kau terlalu sering menonton drama perang. Kau sudah ketagihan bermain? Baiklah, kalau begitu. Aku akan dengan senang hati memainkan peran ini bersamamu. Dan yang satu ini, cantik. Kau memakai pakaianmu yang berkilauan. Seperti seorang selebritas. Juga termasuk kategori istimewa. Kamu bilang bagaimana kamu bisa tertipu oleh anak ini? Aku lihat, yang tidak tahu diri adalah kamu. Identitasnya tidak ada yang bisa mengalami di sini. Hah, lucu sekali. Aku lihat kamu benar-benar tertipu olehnya dengan cukup parah. Aku jujur saja bilang padamu. Karena orang ini telah berbuat banyak kejahatan. Perilaku yang buruk. Jadi, Wenwen meninggalkannya 7 tahun yang lalu. Dan alasan dia terus berakting di sini hari ini. Hanya untuk menunjukkan kekuatan. Tidak lain hanya untuk mencoba mendapatkan kembali hati Wenwen. Saya benar, bukan? Tapi Wenwen sudah lama melihat semuanya. Kamu hanya seperti lumpur yang tak bisa diandalkan. Wenwen tidak mungkin kembali menikah denganmu. Ye Fen, rupanya semua yang kamu lakukan hari ini adalah untuk ingin menikah kembali denganku. Sangat mengecewakan. Aku tidak bersedia mengorbankan segalaku untuk semua luka yang kau buat padaku. Dengan segalanya milikmu. Apa yang kamu punya? Apa yang bisa kamu berikan kepada Wenwen? Kau sudah menipunya sekali. Apa kau masih ingin menipunya untuk kedua kalinya? Pergi. Aku sedang berbicara dengan Wenwen. Kau tidak punya hak untuk ikut campur. Beraninya kau. Tapi kau tidak akan bisa berani lebih lama lagi. Ye Fen hari ini benar-benar membuatku terkesan. Kau orang kecil yang rendah. Di tempat perjamuan Long Shou, berbicara sembarangan. Melompat ke sana kemari. Geng Qin tidak membunuhmu. Sungguh mencemari nama baik Long Shou. Saya ingin melihat bagaimana kamu akan membunuh saya. Itu mudah, saya sendiri. Tangkap dia. Menghina tuan. Mau mati ya hahaha. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ini. Ternyata kau ini wanita masih seorang pejuang. Dari tingkatmu, kau hanya seorang pejuang kelas penyamun saja. Saya memiliki 3 jenderal di bawah saya. Singa, harimau, dan leopard, semuanya adalah master seni bela diri. Begitu saya menelepon. Dalam 5 menit, kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal, HMPH. Jika saya tidak salah ingat. Ketiga orang ini seharusnya bernama Wang Shicheng, Hu, dan San Bao. Benar kan? Di grup dinding, saya tidak hidup sia-sia. Saya masih mengenali kalian. Nama terkenal 3 jenderal. Saya hanya memerlukan 3 menit untuk membuat ketiganya hilang dari dunia. Hahaha. 3 jenderal adalah kekuatan hitam kami, Golden Gang. Meskipun, jika Phoenix Battle Generals datang, mereka juga tidak bisa menghilangkan mereka dalam sekejap. Kau kecil dan menyesatkan. Mulut besar bicara sembarangan, kamu mencari mati. Mencari mati. Yun Xin. Hitung mundur dimulai. Hei. Apa? Kamu bilang apa? Kita pergi? Ayo, Kepala Li, kamu tidak bisa pergi. Kamu tidak bilang ingin membunuh anak itu dengan tanganmu sendiri? Bunuh ibumu. Kau brengsek. Hampir kena bencimu. Maaf, apa sebenarnya terjadi pada pemimpin gerbang Lei? Mungkin ada sesuatu yang mendesak terjadi di gerbang mereka. Jangan berpikir bahwa karena pemimpin gerbang Lei pergi, tidak ada yang bisa menanganimu. Jangan lupa, masih ada kami, keluarga Wu. Keluarga Wu kalian berencana bagaimana menyelamatkan hidupku? Keluarga Wu adalah orang terkaya di Jiangcheng. 4 Laut Group, kekayaan mengalir ke segala arah. Nilainya 20 miliar. Ada pepatah yang mengatakan kekayaan dapat menembus surga. Apakah kau bisa memutus jalannya hidupku? Orang mati karena harta. Buru mati karena makanan. Harta membuat seseorang berkuasa. Tentu saja pernyataan ini tidak salah. Namun, harta tidak berharga di hadapan kekuasaan. Apakah yang kamu maksudkan? Kamu memiliki kekuasaan yang membuat keluarga Wu kami tunduk. Bukan hanya keluarga Wu. Aku akan menunjukkan kekuasaanku. Semua orang di sini harus tunduk. Bebas selama 2 menit.
Aku memberi waktu 2 menit untuk keluarga Wu. 2 menit untuk bangkrut, hahaha. Bahkan orang terkaya di Daxia tidak bisa melakukannya. Biarkan keluarga Wu bangkrut dalam 2 menit. Penghitungan mundur dimulai. Nak, 2 menit sudah berlalu. Tidak ada yang terjadi. Saya rasa kamu sudah kehabisan akal. Hahaha. Kekasih kecilku meneleponku lagi. Jangan terlalu menggangguku. Tuan Hu, ada yang tidak beres. Saham perusahaan mengalami penurunan drastis. Sudah turun 90%. Sekarang valuasi perusahaan hanya 2 miliar. Kami segera menghadapi risiko delisting. Apa? Ada 20 klien besar yang bekerja sama dengan perusahaan kita tiba-tiba menolak untuk melanjutkan kerjasama. Secara sepihak membatalkan kontrak. Mengatakan tidak akan bekerja sama dengan perusahaan yang hampir bangkrut. Benarkah? Dan perusahaan kita diserang oleh hacker. Semua produk yang terdaftar dijual. Dengan harga 1 sen dan diborong oleh banyak pengguna. Departemen teknis kita juga tidak bisa menutup backend. Menjaga serangan. Kerugian kali ini melebihi 1 miliar. Tuan Wu. Wuzong, hari ini kamu beruntung. Perusahaan ada urusan mendesak. Kalau tidak, hari ini, tidak usah dibicarakan, kamu akan menghadapi bencana malam ini. Bahkan jika kamu bisa selamat. Apakah kamu rasa bisa memberikan kehidupan dan pendidikan terbaik untuk Kiki? Kata-kata ini, saya berharap kamu bisa mengerti. Serahkan hak asuh Kiki padaku. Itu tidak mungkin. Mengapa kamu begitu ngotot? Anakku, aku telah membesarkannya dengan susah payah selama 7 tahun. Kamu bilang akan membawanya pergi, begitu saja. Aku sudah bilang aku akan memberimu kompensasi, memberimu uang. Uangmu yang busuk itu tidak akan aku pedulikan. Jika kamu tahu identitasku yang sebenarnya, kamu akan menyesal atas semua yang telah kamu lakukan. Satu-satunya hal yang menyesalkan dalam hidupku adalah bertemu denganmu. Secara keseluruhan, hak asuh Kiki. Aku hanya bisa memberikan 3 kata ini. Jadi kita hanya bisa menandatanganinya di pengadilan. Berita ini beberapa tahun terakhir. Apakah kamu tahu mengapa perusahaanmu di Amerika terus berkembang dengan lancar? Itu karena ada seseorang yang membantu kamu di belakang. Benar, memang ada seseorang yang membantunya di belakang. Orang itu adalah aku. Selalu diam-diam membantunya. Tanpa mengharapkan imbalan. Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Apa aku tidak punya? Keluarga Chen adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangcheng. Kekayaan keluarga mencapai miliar. Di luar negeri juga punya bisnis sendiri. Saya tidak memiliki kemampuan itu. Bukankah kamu yang memiliki? Benar, saya yang membantu nyamuk dari belakang. Kamu benar-benar sudah cukup. Kamu bilang kamu membantu saya diam-diam. Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Kamu hanya akan membuatku merasa jijik. Berita selama bertahun-tahun ini. Aku selalu memperhatikan kesanmu. Selama 7 tahun ini, kamu terus meneliti sebuah resep rahasia yang dapat menggunakan metode polimer untuk mensintesis triazolamina secara mikroskopis. Bagaimana kamu bisa tahu? Karena selama ini, saya adalah investor di balik layar Anda. Ini tidak mungkin. Wen, jangan terpedaya oleh kata-kata manisnya. Jangan dia menipumu. Penelitianmu itu sudah dipublikasikan di jurnal ilmiah yang otoritatif. Jika dia tahu, itu tidak aneh. Saya juga punya beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Kamu ingin mendengar. Phoenix Warrior datang. Datanglah Phoenix Warrior, datanglah Phoenix Warrior. Phoenix Warrior datang. Datanglah Phoenix Warrior. Datanglah Phoenix Warrior. Yeven, cepatlah sujud. Aku adalah Phoenix Warrior untuknya. Aku berani berlutut, dia berani menerimaku. Yeven, kenapa kau di sini? Aku bisa berada di mana saja. Nonali, apakah kamu mengenali Yeven? Siapa kamu? Aku adalah anak tunggal keluarga Chen. Ayahku adalah Chen Shanhe. Aku tidak mengenalmu. Semua bangun. Yeven, kau berani membuat keributan di pesta naga kepala, dan bahkan duduk di tempat yang disiapkan untuk naga kepala. Apakah kau masih memandang diri sendiri sebagai putra besar keluarga Ye di ibu kota? Sepertinya mantan istrimu belum tahu kalau Yeven ini adalah putra besar keluarga Ye di ibu kota. Masa depan yang cerah. Sayangnya, nasib takdir menunjukkan dia memiliki takdir bintang pembunuh 7. Oleh karena itu, dia diusir dari keluarga Ye, terjungkal di dunia perantauan. Katanya takdir-takdir 7 pembunuh adalah takdir dewa jahat. Sejak dahulu kala dianggap sebagai pertanda keberuntungan dan kemalangan. Siapapun yang memiliki takdir 7 pembunuh, pasti memiliki nasib buruk yang besar. Tidak heran keluarga Ye ingin mengusirnya dari keluarga mereka. Kalian hanya tahu satu hal, tidak tahu hal lain. Walaupun 7 pembunuh adalah dewa keburukan, tetapi jika dapat memanfaatkan 7 pembunuh, maka dapat mengatur kekuasaan untuk membunuh. Sebagian besar pahlawan dan tokoh hebat yang menggemparkan dunia, semuanya berisiko tinggi. Apa yang disebut sebagai mengikuti adalah biasa. Melawan adalah hati. Takdirku ditentukan oleh langit. Sombong. Dari zaman kuno hingga sekarang, banyak orang dengan takdir pembunuh 7. Namun yang mampu melawan takdir dan mengubah nasib, hanya segelintir orang. Dan mereka semua adalah orang-orang berbakat, jauh di atas yang lain. Mengapa kamu begitu yakin aku bukan orang berbakat yang luar biasa? Mengapa kamu berani menyimpulkan aku bukan di atas yang lain? Hanya dengan kamu, semua orang di sini tahu. Kamu hanyalah seorang preman kecil yang memungut uang perlindungan. Seperti kura-kura di sungai Yongdi. Jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jenis barang sepertimu. Yeven mempertimbangkan bahwa Jenderal Lin belum menghukummu. Belum cepat ucapkan terima kasih kepada Nonsan. Terima kasih apa? Hanya orang-orang ini. Mau menyebut apa dosa? Ada apa lagi kualifikasinya? Memang sombong sekali. Siapa yang tidak tahu bahwa dia hanya seorang preman? Berkelor-bolot berani bicara seperti itu. Dan kamu, dengan sikapmu yang angkuh, mencaci maki orang lain.
Tidakkah kamu tahu bahwa seseorang tidak bisa dinilai dari penampilannya? Air laut tidak bisa diukur dengan sekop. Benci. Kau berani berbicara seperti itu kepada Jenderal Lin? Nak, saya sarankan kau cepat-cepat berlutut dan minta maaf kepada Jenderal Lin. Saya, Qian Jingwen, menjamin, jika kau menyinggung Jenderal Lin, mulai sekarang tidak ada tempat bagi kau di seluruh Jiangcheng. Saya benar-benar tidak mengerti. Apa yang membuat kalian begitu mengagumi kaki bau seorang wanita yang menjengkelkan? Yevan, tutup mulutmu. Yevan, meskipun kita pernah memiliki perjanjian menikah, tapi kamu sudah dikeluarkan dari keluarga Ye. Perjanjian kita tentu saja tidak berlaku lagi. Yevan, kamu memiliki perjanjian dengan Jenderal Lin. Sepertinya kamu benar-benar tidak memberitahu dia apa-apa. Hanya sekadar perjanjian yang dibuat di dalam kandungan. Hanya beberapa kisah lama belaka. Mengapa harus dibahas lagi? Aku Yevan sekarang tidak ada hubungan dengan keluarga Ye. Kau bisa memiliki keberanian ini. Membuatku terkesan. Tapi aku harus memberitahumu. Aku adalah bintang yang sedang naik di gedung tinggi. Baru saja dipromosikan menjadi Jenderal 5 bintang. Sementara kau hanyalah seorang pengganggu Jiangchen. Kekuatan keluarga Ye kurang. Perbedaan antara kamu dan aku. Seperti cahaya kecil api dan bulan purnama di langit. Realitas memang kejam. Tapi tahukah kamu apa yang menurutku seperti dirimu? Bodoh besar brengsek. Kamu bilang apa? Yeven, apakah kamu gila? Tidak masalah. Orang yang kuat tidak akan peduli apa yang dikatakan orang yang lemah. Yeven, karena kita memiliki jalan yang berbeda dan tidak saling membantu. Maka maafkan saya. Silakan keluar. Saya tidak ingin kamu, si badut, mencemari pandangan naga. Bodoh. Saya jujur memberitahu. Kamu dan saya adalah makhluk naga. Mengingat penilaianmu terhadapku barusan, aku memutuskan untuk tidak menerima kamu sebagai murid. Ada Yeven, kamu berani menyamar sebagai Longxi. Kamu tahu ini adalah hukuman mati. Apapun yang kamu katakan sebelumnya bisa aku toleransi. Tetapi kamu berani menyamar sebagai Longxi. Aku rasa kamu sudah tak bisa diampuni. Tidak ada yang bisa mengatur. Hukum dinasti Xia bisa langsung memenggalnya. Memenggalnya. Sudahlah, Yeven, hari ini aku akan mengampunimu. Mulai hari ini, aku tidak berhutang apa-apa padamu. Pergi saja. Kalau kamu tidak percaya, jangan salahkan aku. Hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri yang tidak berperi kemanusiaan. Semua orang Wangzhou tidak akan menyerah. Salam, Yang Mulia. Salam, Yang Mulia. Oh, Yang Mulia Long. Mengapa Long Shou tidak datang? Long Shou sudah datang. Ayo bangkit. Dengan kata lain, kepala naga sekarang berada di tengah pesta. Yang disebut besar bersembunyi di dunia. Jika kepala naga bisa bersembunyi di pesta tanpa terdeteksi, berarti di pesta tidak ada yang pernah melihatnya. Kepala naga ini benar-benar misterius. Berapa banyak orang dalam hidupnya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu kepala naga. Rong Shou pernah menjadi agen utama dari Longzhou, telah menyelesaikan banyak misi berbahaya. Pernah sendirian menyusup ke markas rahasia di Amerika Serikat dengan menyamar. Mencuri rahasia militer tingkat tinggi, sehingga namanya terkenal di seluruh dunia. Setara dengan James Bond dan Ethan Hunt. Menjadi salah satu dari 3 agen terbaik di dunia. Yang paling penting adalah, usianya belum genap 30 tahun. Mau tanya, di mana sebenarnya kepala naga? Jauh di sana. Dekat di depan mata. Dekat di depan mata. Di mana ya? Tidak tahu ah. Tapi dia sangat tidak puas dengan penampilan kalian. Jadi dia sudah pergi. Apa yang sudah pergi? Tidak salah lagi, ini adalah agen nomor 1. Di dalam ruang perjamuan kecil ini, ternyata bisa datang dan pergi tanpa jejak. Ruang perjamuan ini dianggap apa? Markas rahasia Dragon Head di Amerika bisa datang dan pergi dengan bebas. Dragon Head pasti menggunakan teknik penyamaran. Sangat mungkin. Cara Dragon Head bukanlah sesuatu yang bisa kita tebak. Tuan, apakah Anda masih ingat janji Anda kepada saya? Untuk membantu saya menanyakan tentang upacara pengajaran Dragon Head? Jenderal Ning, demi rencana Anda kali ini, saya telah berusaha sekuat tenaga. Sayangnya, Anda tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu. Saat ini saya juga tidak bisa memperbaikinya. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu ya. Tuan, apa yang terjadi ini? Kepala naga, bisa-bisanya menolak tawaran belajar dari Jenderal Lin. Berita ini pasti akan jadi headline besar besok. Bagaimana bisa begini? Ini pasti ada kesalahpahaman. Pasti tingkah laku sombongnya itu yang membuat kepala naga marah. Hingga menyebabkan kepala naga pergi tanpa pamit. Maaf, Jenderal Lin, saya seharusnya tidak membiarkannya masuk. Semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Kau ini benar-benar angkuh. Apa yang kau katakan? Seperti dirimu yang sombong ketika sedikit berhasil. Merasa diri sendiri benar. Meskipun aku naga atau ular, aku tidak akan menerimamu. Jenderal Lin, saya curiga bahwa anak itu sengaja merencanakan keributan besar pada malam pertemuan naga. Dia ingin menghancurkan hubunganmu dengan naga tersebut. Betul? Di dunia ini, ginjal tidak mungkin begitu kecil. Dia pasti sengaja melakukannya. Ginjal adalah mata-mata yang datang dari luar ginjal. Dia harus dibunuh. Tidak membunuhnya tidak cukup untuk menenangkan kemarahan. Bunuh dia, bunuh dia. Yeven, apa sebenarnya yang kau lakukan mengganggu Dragon Home? Mengapa kau menyamar sebagai pemimpin naga? Mengapa kau merusak pengabdianku? Apa sebenarnya tujuannya? Karena aku tidak bisa mentolerir sikap sombongmu. Mengapa Jenderal tidak membunuhnya tadi? Dia pernah bertunangan denganku. Aku yang membatalkan tunangannya terlebih dahulu. Jadi, aku menjanjikan untuk menyelamatkannya sebanyak 3 kali. Ini adalah kali pertama. Jenderal, hatimu terlalu baik. Jangan bicara lagi. Yang terpenting sekarang adalah segera menemukan Long Shou untuk menjelaskan situasinya dengan jelas. Tapi di mana kita bisa mencari Long Shou sekarang? Aku dengar Long Shou tinggal di Dewa Raja 1. Long Shou,
Apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak mau mengungkapkan identitasmu? Ah, mantan istriku dalam bahaya. Saya ingin menyembunyikan identitasnya untuk melindunginya. Anda maksudnya resep rahasianya? Ya, jika berita tentang resep ini tersebar, peristiwa gelap di barat, segitiga emas, dan negara partai sudah mulai bergerak. Jika resep ini bocor, itu cukup untuk mengubah tatanan dunia bawah tanah. Jadi, kita tidak bisa membiarkan Qi Wen mengalami masalah. Jika ada sesuatu yang perlu saya dukung, beritahu saya secepatnya. Naga Kepala, saya Jiang Cheng, salah satu dari 5 pahlawan bintang raya Lin Suing. Saya datang untuk meminta maaf atas insiden pesta Naga Kepala hari ini. Naga Kepala, jika Anda marah karena anak bodoh itu hari ini, tidak perlu. Karena dia memang gila. Otaknya sedikit bermasalah. Mohon maafkan dia. Dia bukan hanya bodoh. Dia hampir gila. Saya seharusnya tidak mengundangnya. Pasti dia sedang mengalami gangguan mental. Baru duduk di tempat yang disiapkan untuk Anda. Dia bahkan tidak setara dengan orang gila. Hanya saja dia terlalu gila. Dia hanyalah anjing gila. Ah, ah, ah. Ini adalah harimau baret berburu elang yang sudah lama hilang. Kekuatan Yushu memang luar biasa. Tempat ini tidak aman untuk tinggal. Kita harus pergi. Nyonya Qin, betul. Sekarang kita harus memanggil Mu Qin Zong. Apakah Kiki di rumah? Dia pergi sekolah. Bagaimana dengan lusa? Dia juga sekolah. Lalu akhir pekan? Kamu mau buat apa? Aku ingin membawanya bermain seharian. Boleh? Aku akan membawanya bersama. Saya ingin berada sendirian dengannya. Baiklah. Nanti ibumu datang. Haruslah baik dan panggil ibu. Dia bukan ibuku. Aku tidak punya ibu. Itu omong kosong, tidak ada ibu. Kamu berasal dari mana? Aku tidak peduli. Aku memang tidak punya ibu. Aku tidak mau ibu yang jelek ini. Omong kosong. Ibu adalah orang terbaik yang paling mencintaimu di dunia ini. Lalu mengapa dia tidak mau menerimaku? Bukan ibu yang tidak mau menerimamu. Itu karena ayah pernah melakukan sesuatu yang salah kepada ibu. Kiki, pergilah cari ibumu. Tidak, dia bukan ibuku. Cepat pergi, kalau tidak aku akan marah. Tidak pergi, dia bukan ibuku. Ayah, apa kamu tidak mau Kiki lagi? Kiki, ibu minta maaf padamu. Semua salah ibu. Ibu tidak pernah kembali untuk melihatmu. Maafkan Mama. Ya Papa. Aku tidak mau tante jahat ini. Mama bukan tante jahat. Kiki. Lihat, Mama membelikanmu hadiah. Bagus tidak? Tidak mau? Papa sudah bilang. Tidak boleh mengambil barang orang lain. HMPH. Kiki, aku bukan orang asing. Aku adalah ibumu. Ah, Kiki. Aku adalah ibumu. Tentang hal yang kau teliti, bagaimana hasilnya? Saat ini terkait dengan apa yang ada di tangan Nyonya. Rencana dimulai dengan tindakan dari kelompok Hachi Shinkai di pulau. Sekumpulan orang Jepang ini sudah pindah. Biarkan kamu orang melindungi secara diam. Bagaimana dengan berita itu? Sudah mengirim orang untuk melindungi secara diam-diam. Apa? Baik, saya mengerti. Nyonya Longshou sudah pergi ke Qingbang untuk menagih utang. Mungkin akan ada bahaya. Geng King itu kan belakangnya Lei Qianjue. Saya yang langsung mengangkatnya. Tenang saja, Kunjie. Akan segera sampai. Seramai ini ya. Siapa yang meminta hutang kepada King Fang? Hehe, iya. Kun datang. Sedikit duduk. Aku adalah Chen Fangxiong. Kamu lupa kita juga makan bersama waktu itu. Datang Kun. Jadi begini Kun. Tolong beri wajah untuk saudara ini. Hutang Kin juga dibayar saja. Kau pergi saja. Kak Kun datang. Sudah lama mendengar bahwa pianis ini berbakat dan berpenampilan menarik. Memiliki sikap yang luar biasa. Hari ini, benar-benar. Tidak salah dengannya. Begitu. Kamu habiskan botol wine ini. Maka kita bisa bicarakan soal 20 juta itu. Hehehe. Saudaraku, mengenai wine, sudahlah. Anggap saja ini untuk menghargai saudaraku. Menghargai kamu? Kamu siapa sih? Saya minum. Hari ini saya minum anggur sebanyak 20 juta dolar. Semoga kamu menepati janjimu. Baik-baik sudah minum anggur. Maka orang itu saya bawa pergi. Hahaha. Pak Qin, Chen Xiao,
Apakah kamu hanya akan diam melihat Pak Qin dibawa pergi? Lalu bagaimana dengan ketidakbersalahan Qin? Apa yang bisa saya lakukan? Sialan, dia memiliki lembaga Lei Xian di belakangnya. Buka. Saat kamu pergi. Hahaha. Apakah kamu berani menyentuh wanitaku? Ternyata kamu si pemungut utang ini. Huh? Saya ingat kamu dulunya adalah bawahan Zhang Qiqiang. Mengapa? Pemimpinmu masuk penjara. Masih berani memamerkan kekuatanmu di depan gerombolan King saya? Saya katakan padamu, tidak hanya wanita MU yang saya gerakan. Saya bahkan akan memukulmu. Dan kamu tidak berani membalas, bukan? Ah, segera maju. Ini membahayakan nyawa. Ye Fen, apa kamu gila? Kamu berani memukul orang King Bang? Kamu berani mengikatku? Masih ingin berutang? Hari ini nyawamu juga akan melayang. Sebenarnya ini jelas. Uh, 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 uh. Ayo lewat sini, biar aku yang menyelesaikannya. Eh. Suka. Minum alkohol, ya? Ahahaha. Besok pagi biarkan Immortal Lei menyiapkan uangnya. Aku akan mengambilnya sendiri. Uangnya. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Wen minum air dulu. Yevan, kamu kemana? Wen bertemu dengan sesuatu yang berbahaya. Kau benar-benar jadi penakut. Kau di sini ngapain? Kau masih berani bertanya? Wen siang-siang pergi cari Liang Hui dari kelompok baru untuk menagih hutang. Ternyata dia malah dipaksa minum sampai mabuk. Kalau bukan karena Chen Xiao yang cepat mengantar Wen pulang, tidak tahu apa yang akan terjadi. Bibi, kamu juga tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun, saudara Ye hanyalah seorang preman kecil. Pergi ke sana juga tidak ada gunanya. Wen adalah orang yang aku selamatkan dari Liang Kun. Sejak kapan itu menjadi prestasimu? Ai. Aduh, saudara Ye. Aku tahu kamu sangat ingin rujuk dengan Wen. Ingin mendapatkan beberapa prestasi untuk berdiri kokoh. Saya mengerti seperti ini. Orang meskipun kamu selamatkan. Kura-kura yang menyusut. Padahal Chen Xiao yang menyelamatkan Wen. Kamu malah bilang itu anjingmu. Apa kamu tidak malu? Kau si kecil yang nakal. Kekacung, apa kemampuanmu untuk mengenal bos besar keluarga Mafia King? Sungguh lucu. Bukan? Chen Xiao. Terima kasih telah menyelamatkanku. Jika tidak kau yang menyelamatkanku, mungkin aku akan sangat sial. Wen. Barusan Tuan Ye berkata, kamu adalah orang yang dia selamatkan. Saya tidak berani mengambil pujian ini. Chen Xiao, Anda benar-benar berprinsip. Bersedia membantu orang yang tidak ada harapan. Saya tidak bisa melihatnya. Wen sudah kembali menemuimu. Bagaimana perasaanmu? Apakah sudah lebih baik? Xiao Jing, kamu datang tepat waktu. Kau juga ada di siang hari. Kau bilang, siapa sebenarnya yang menyelamatkan Wen? Tentu saja itu Chen Xiaolei. Pada siang hari tadi, Liang Kun mencoba-coba mendekati Qin Zhong. Jika tidak ada Chen Xiaolei yang berkorban tanpa ragu, kau akan kacau, Qin Zhong. Baiklah. Bibi Wen. Kalian jangan menyusahkan saudara Ye. Lagi pula, saya bisa mengerti kalau saudara Ye ingin menunjukkan diri di depanmu. Chen Fang saja tidak berani mengeluarkan suara di depan Liang Kun, tapi masih berani bilang, kamu yang menyelamatkan wajah. Ye Fen, cukup, kamu tidak memiliki kemampuan sendiri dan tidak bisa melihat orang lain lebih kuat darimu. Otakmu terlalu sempit, Wen. Jangan salahkan Ye Xiuli juga. Ye Xiuli hanyalah seorang preman kecil. Jangan susahkan dia. Lan Xiuxian, pergilah dan minta utang untuk putrimu yang berharga itu. Tapi uangnya tidak kembali. Dia bahkan dipukul. Liang Kun mengancam akan menghancurkan keluarga Qin kita yang kedua. Bisakah masalah ini ditunggu sampai kakakmu kembali? Kakak? Dia sudah ditangkap Liang Kun untuk bergabung dengan King Bang. Dia bilang Qin Wen harus pergi meminta maaf. Terserah kamu bagaimana mengatasinya. Haha. Chen Xiao, orang itu adalah kamu yang memukulnya. Kamu kenal dengan orang Gringgang? Kamu bisa minta tolonglah. Bu itu. Tentang urusan ini, ya? Ye Fen, kamu baru saja mengatakan orang itu kau pukul. Kamu harus bertanggung jawab. Aku tidak pantas siang ini bukan karena Xiong muda yang berani menolong kekasihnya. Sekarang kenapa aku masih harus bertanggung jawab? Aku bilang Ye Fen, apakah kamu masih bukan seorang pria? Kamu sendiri yang membuat masalah di luar. Masih meminta orang lain untuk membersihkan setelahmu. Perkara Wen ini serahkan padaku. Lei Qianjue, aku tidak akan melepasmu. Apalagi hanya seorang Ling Kui kecil. Ye Fen, bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Siapa sebenarnya Lei Qianjue dari King Bang? Kau hanya seorang preman kecil. Berani apa kau? Istriku, aku yang akan menyelamatkannya. Kau tetap di rumah saja. Wen. Bisa. Aku akan memberikanmu kesempatan. Ayo, lepaskan. Apa maksudnya? Apa yang bisa kubuat? Kamu gantikan dia. Aku akan membuatmu nyaman. Aku akan membebaskan ayahmu. Atau kamu siap-siap mengurus mayat ayahmu.
Pak Yang, hormatilah diriku. Saya bukan orang seperti itu. Hahaha. Saya suka kamu yang seperti ini, seorang presiden wanita yang dingin. Hahaha. Bibirmu sangat cantik. Suruh dia melayani saya dengan baik. Yang lain bisa dibicarakan, Pak Liang. Tapi yang ini tidak bisa. Ada yang salah? Kau sudah bercerai bertahun-tahun. Kau tidak ingin bersenang-senang? Bersenang-senang. Kau. Ini sudah keterlaluan. Lepaskan aku. Wen, kau sudah bersamaku. Biarkan aku yang membunuhmu. Li Xuanwen. Kau jangan pernah menyetujuinya, karena janggut tua ini akan mati. Tidak apa-apa kau jangan menyetujuinya. Jangan pernah menyetujuinya. Ah. Kau lepaskan ayahku, aku salah. 5. Cepat. Ye Fen, tidak apa-apa. Ye Fen, terakhir kali kamu berhasil melarikan diri. Hari ini, bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa menyelamatkanmu. Saya ingin melihat bagaimana kamu bisa membebaskan kedua pengemis kecil ini. Jika sekarang kamu berlutut di depanku, aku bisa mempertimbangkan untuk tidak mengganggu ketua kita. Lei, ayo cepat telepon ketua Lei kalian. Aku benar-benar tidak sabar. Ingin bertemu dengan Ye Fen itu. Apa yang kamu bicarakan ini? Cepat pergi. Jika tidak ada yang bisa menyelamatkan Ye Fen kalian. Halo ketua. Ada seorang preman kecil di sini. Dia memukul saya. HMPH, di tanah milik King Bang. Saya ditekani oleh seseorang. Kau tunggu saja. Saya segera datang. Kau sudah tamat. Kau sudah tidak berguna. Tunggu saja sampai rombongan kami tiba dan akan memotongmu menjadi 8 bagian. Tidak ada maksud seperti itu, Pak Liang. Aku malah ingin melihat siapa yang berani mencoba meruntuhkan kedudukan saya. Lei Qianjue. Lepaskan dia, ya. Pemimpin. Aku benar-benar tidak tahu kenapa ini terjadi. Bagaimana bisa begini, Tuhan Hu? Sebelumnya membunuh saya dalam 3 kasus besar belum cukup. Kali ini langsung datang menantang. Wanita Qin ini. Kali terakhir dia menyediakan obat senilai 20 juta. Semua itu barang cacat. Sama sekali tidak memenuhi syarat. Jadi saya menolak permintaan pembayaran. Tak disangka wanita ini malah datang bersama orang bodoh itu untuk memukul saya. Ini bukan hanya memukul kepala saya. Ini jelas-jelas memukul wajah Anda. Bukan itu? Obat-obatan 20 juta yang disediakan oleh Ketua Lei pasti tidak ada masalah. Semuanya telah lulus pemeriksaan kualitas dari Kementerian Kesehatan. Pak Liang hanya ingin menggunakan aturan-aturan bawah tangan ini untuk membuat orang jengkel. Ketua Lei sudah datang di sini. Masih saja bicara omong kosong. Mati di usia 8 tahun. Berani mengganggu sesuatu yang mengerikan seperti ini. Benar-benar mau membunuh saya. Pemimpin Lei Ye. Fen memang salah telah memukul orang. Tapi dalam situasi seperti itu, dia juga tidak punya cara lain. Kami mohon, biarkan kami pergi. Kebaikanmu akan selalu kami ingat di keluarga Qin. Jika kau membebaskan kami, kalian berdua cepat berlutut dan mohon ampun kepada pemimpin Lei. Siapa tahu mungkin masih bisa menyelamatkan nyawa kalian. Yuan Kun, aku memanggilmu ke sini untuk membantu. Untuk menyelesaikan masalahku. Bukan untuk menciptakan masalah. Apalagi untuk menggunakan namaku untuk menindas orang lain. Dengan alasan yang baik. Kau menggunakan sedikit kekuasaan yang kuberikan padamu. Untuk berbuat jahat di sini. Ini merusak reputasi yang aku jaga. Bukankah kau lupa dengan peraturan kami? Memanfaatkan kekuasaan untuk pribadi. Bagaimana seharusnya kita menanganinya? Putuskan hubungan kita. Ketahuilah itu saja. Apakah aku yang membantumu? Atau kau harus menyelesaikannya sendiri? Aku salah? Tolong lepaskan aku. Anda maafkan saya kali ini. Jangan banyak bicara. Ayo bertindak. Cepat. Ya. Tentara selalu kurang disiplin terhadap bawahannya. Terjadi hal yang memalukan ini. Saya, Lei Qianjue, sangat minta maaf. Ketua Lei, Anda terlalu sopan. Keluarga muda kita berhutang 20 juta pada keluarga Anda yang menantu. Saya akan segera menyelesaikan tambahan ini. Saya akan memberi Anda tambahan 10 juta. Biarkan bunga dibiarkan saja. Tidak perlu, pemimpin petir. Kata-kata yang kukatakan, Pak Petir, tidak pernah kubatalkan. Kalian tinggal menunggu uang masuk saja. Tuan Ye, tentang urusan gedung pesta sebelumnya. Tidak perlu disinggung lagi. Baiklah, maka saya akan siapkan teh dan air untuk tempat duduk. Ye Fen, mengapa aku merasa bahwa Lei Qianjue sedikit takut padamu? Kau terlalu berpikir banyak. Dia adalah kepala gerombolan King. Saya seorang preman kecil. Dia takut apa? Lalu bagaimana mungkin dia rela membayar utang? Dan bahkan memberi 10 juta lebih. Ini disebut raja neraka mudah ditemui. Setan kecil sulit ditangani. Di penjara kali ini kamu tampil bagus. Saya memutuskan untuk mempekerjakanmu sebagai supir pribadi saya. Sopir ya. Bulanannya berapa? 20.000 sebulan. Tinggal di rumah saya. Tapi kamu tidak boleh masuk ke kamar saya. HMPH. Lalu bagaimana dengan putri saya? Bisa pindah ke sini juga. Oh, saya mengerti.
Kamu menyuruhku jadi supirmu itu palsu. Kamu sebenarnya ingin memanfaatkan putriku, kan? Lemari pakaian 50.000. Aku bukan orang yang bisa dibeli dengan uang. 100.000. Deal. Di dalam kartu ini ada 100.000. Ayo beli pakaian yang layak. Pakaian yang saya pakai ini kan sudah bagus, malam ini adalah pesta ulang tahunku. Pakailah yang lebih rapi, jangan memalukan saya. Ulang tahunmu. Saya lihat. 16 Juli. Ingat, ini memang hari ulang tahunmu. Kau masih ingat 16 Juli adalah hari ulang tahunku. Ah. Tuan Chen Xiaoqin. Pesta ulang tahun ini benar-benar disponsori oleh Anda seorang. Sungguh boros. Saya sudah lama mendengar tentang restoran Prancis ini. Dan ruangan ini memiliki biaya minimum 100.000 yuan. Apakah kamu baru-baru ini mendapatkan kekayaan lagi? Tentu saja. Saudara Chen kita, baru-baru ini membuka perusahaan pinjaman. Ku dengar, pertumbuhannya cukup baik. Uang kecil ini bagi saudara Chen, tidak seberapa. Kita bisa melihat bahwa Chen Xiaoneng masih bisa mengingat ulang tahun Xiaoqin di tengah kesibukannya yang padat. Bisa dikatakan bahwa Chen Xiaoneng sangat berhati-hati dan teliti dalam hal ini. Tentu saja. Bukan? Lebih baik daripada beberapa orang lain. Hehe, baiklah, baiklah, baiklah. Semua orangnya, untuk itu, pertama-tama aku ingin mengeluarkan secangkir minuman. Hari ini meskipun saya yang menjamu, tapi tujuan utamanya tetap merayakan ulang tahun Wen Wen. Mari kita doakan Wen Wen tetap muda selamanya. Semakin cantik. Bagaimana? Ayo. Wen Wen, ini hadiah ulang tahun untukmu. Ini adalah Heart of the Ocean yang terkenal, ya? Kabarnya kalung ini bernilai 5 juta. Chen Xiaozhen rela mengeluarkan uang untuk Wen Wen. Maaf ya, Chen Xiao. Hadiah ini terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Baiklah, karena Wen Wen tidak mau menerima. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa, begitulah. Yuk kita lihat hadiah apa yang disiapkan Ye Fen untuk Wen Wen. Baiklah. Saya bilang Ye Fen, kamu hanya menyiapkan ini. Ini bukan sesuatu yang kamu beli dari pedagang kaki lima kan? Hanya barang ini. Kamu tidak mungkin menemukannya di tempat sampah, kan? Ye Fen, Wen Wen. Hanya ada satu ulang tahun dalam setahun. Kamu memberikan barang sampah ini, kamu tidak mungkin bahkan tidak, 80 yuan saja masih enggan untuk dibelanjakan. Ya, dia tak ternilai harganya. Dengan barang rongsokanmu ini, masih tak ternilai. Kamu bahkan kalau dia dibuang ke tanah, takutnya juga tidak ada yang mengambil, kan? Ye Fen, kamu benar-benar tebal muka. Ya, perhiasan tangan Ye Fen itu kau simpan terus. Dia bersyukur atas bantuanmu. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah kuterima. Kau tahu kan, meskipun kau pernah cerai, namun aku tak pernah meremehkanmu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Menurutku aku berhak untuk bersamamu. Sahabat Chen Xiao belum mulai minum. Sudah mulai bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Aku bicara yang sebenarnya. Wen Wen, sebenarnya aku terburu-buru ingin bertemu denganmu. Hanya untuk mencari pertolonganmu. Chen Xiao, kamu sakit. Kamu memang sakit. Benar, aku sakit. Tapi ini penyakit hati. Rindu pada Wen Wen. Rindu yang berubah menjadi penyakit. Chen Xiao, kamu benar-benar sakit. Aku tidak bercanda. Apa mungkin Tuan Ye juga mengerti tentang kedokteran? Sedikit banyak saya tahu. Bicaranya tidak main-main. Kalau begitu, coba katakan saya menderita penyakit apa, Tuan Chen? Secara tampilan Anda terlihat sangat bertenaga. Sebenarnya tubuh Anda sudah lama terkuras. Jika saya tidak salah lihat, Anda seharusnya sering merasa kedinginan di anggota tubuh. Kepala terasa pusing. Sering berkeringat di malam hari, ya? Ye Fen sebenarnya merasa sangat malu. Gejala yang kamu sebutkan, aku tidak mengalami satupun. Aku sangat sehat. Apakah kamu sendiri tidak menyadari? Dari apa yang kamu katakan, sepertinya benar. Kalau begitu, katakanlah penyakit apa yang aku derita. Jadi, apakah kamu benar-benar mengalami gejala yang saya sebutkan tadi? Jika tidak jujur, apa penyakit yang saya sebutkan? Memang ada, tapi itu karena saya terlalu lelah. Kurang berolahraga. Chen Xiaoli, masalah ini bukan baru 1 atau 2 hari. Ini bukan hanya karena kelelahan, tapi karena kekurangan energi ginjal. Chen Xiao akhir-akhir ini memang banyak makan daging anjing, daging kambing, dan daun bawang tidak sedikit. Itu omong kosong. Saya itu hanya kelelahan berlebihan. Ini adalah fenomena yang normal. Kelelahan berlebihan memang bisa menyebabkan kekurangan ginjal. Tapi Chen Xiao, kamu justru kekurangan ginjal karena terlalu banyak bernafsu. Kamu pasti sering melakukan itu, kan? Ye Fen, aku benar-benar tidak menyangka kamu untuk mendapatkan hati Wen Wen. Bahkan kamu bisa melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu. Aku selalu sendiri. Fokus pada pekerjaan. Kenapa ada yang bilang aku overindulgen dalam nafsu? Chen Xiao adalah seorang bos besar. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Menurutku, kamu terlihat sangat menjijikan. Pasti sudah melakukan banyak hal aneh seperti ini, kan? Chen Xiao, Chen Xiao. Ayo kita. Jangan berdebat dengan dia.
Ayo kita minum. Minum? Iya, Chen, kau mengalami masalah ginjal. Jangan terlalu banyak minum, Ye Fen. Kau selalu bilang aku bermasalah dengan ginjal. Apakah kau juga bermasalah dengan ginjal? Berani tidak bersaing denganku? Chen Zong, Ye Fen, dia tidak kuat minum. Aku akan memberimu minum. Wen hari ini semua berkumpul. Betapa bahagianya kita. Aku hanya minum secupak dengan saudara Ye. Jika saudara Ye adalah tipe pria yang hanya berdiri di belakang wanita untuk menjadi pahlawan, maka tidak perlu meminum sampai habis ini. Baik. Hari itu tiba hahaha. Seperti yang sering dikatakan. Minum alkohol dengan teman sejati, 1000 gelas pun kurang. Aku manfaatkan waktu istirahat. Aku sedang bercanda. Aku bermain-main. Gugu. Hahaha. Sudah berguling-guling lama sekali. Hahaha. Chen Zong, ini benar-benar seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi akhirnya dapat dengan mudah. Chen Xiao mengikuti kamu. Malam ini kita berdua akan menikmati hidup. Hahaha. Kenapa aku? Kapan kamu pernah menggunakan barang ini? Ini kan sekretaris dari Qin Zong. Tidak bisa tidur dengan Qin Wen. Tidur dengan sekretarisnya juga memang bagus. Perempuan ini terlihat sangat menarik. Kita berdua siapa yang lebih tampan? Aku paham. Kamu yang berisi. Aku dan dia. Gadis kecil. Aku sudah datang hahaha. Ini adalah ponsel baru. Aku bisa merekammu dari 360 derajat tanpa sudut mati. Apapun yang dia lakukan, aku akan merekamnya untukmu. Cepat rekam aku. Aku ingin lihat bagaimana cewek nakal ini memanggil. Nanti aku akan menikmati dengan baik. Haha, tenang saja. Tien Chen memiliki sosok yang bagus. Aduh. Ah. Ini tidak ada hubungannya denganku kakak, aku salah, tolong ampun. Ah. Ah. Aku mau. Baik, untuk apa? Obatnya harus dikeluarkan dengan paksa. Ah. Ibu. Ah. Roti ini untukmu. Setelah memakannya, kita akan menjadi teman baik. Ah. Saya mau. Ivan, kau brengsek. Kepala Qin. Ada apa, Qin Zong? Xiao Qin, saya ingin membicarakan tentang Ye Fen. Ada apa? Tidak ada. Silakan Anda bicara. Sebenarnya saya rasa Ye Fen juga cukup baik. Setidaknya lebih baik daripada Chen Fangxiong yang seperti anak nakal itu. Apa? Qin Zong, Anda jangan sampai lembek hati ya. Kamu bilang kamu cantik sekali. Dan juga presiden perusahaan ini. Ye Fen yang tidak berguna itu sama sekali tidak layak untukmu. Aku dan Ye Fen setidaknya adalah pasangan suami istri. Sekarang anak kita sudah sebesar ini. Aku rasa meskipun demi anak. Qin Zong, kamu tidak mungkin ingin menikah lagi dengannya, kan?
Hal ini harus kamu pertimbangkan dengan cepat. Perkawinan bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Sebenarnya, aku juga cukup bingung. Ada kalanya aku merasa Yevan selalu berbicara besar. Tapi ada kalanya aku merasa dia sangat baik padaku. Apa yang terjadi dengan Yevan, Pak Qin? Dia hanyalah seorang brengsek. Dia hanyalah seorang sampah. Saya sudah memikirkannya dengan jelas. Jika dia bisa baik padaku, biar saja dia sampah. Kepala Qin, kamu benar. Bagaimana persiapan konferensi pers kita? Sudah hampir siap. 2 hari lagi akan kami adakan. Kali ini kita pasti akan berkolaborasi dengan baik. Pastikan kita terkenal. Persiapkan dirimu. Pemandangan di sini memang bagus. Kali ini kita tiba dengan pesawat. Kami berpindah ke kereta api di tengah perjalanan. Kami menyeberangi gunung dan sungai terkenal di negara naga. Memang tidak buruk. Sayangnya, orang-orang dari negara naga satu persatu lemah. Yang dikatakan Master lemah. Chen Shanhe dan Kiki. Satu resep saja kamu tidak bisa atasi. Harus membuatku turun tangan langsung. Menyakiti kepercayaan dari Yang Mulia kepadamu. Seharusnya menyembunyikan diri dan bunuh diri. Paman, kau dengar penjelasanku. Wanita itu bukanlah orang biasa. Baru-baru ini ada seorang pemuda di sekitarnya. Dia sangat lihai. Ya, siapakah dia? Dia adalah mantan suami Qin Wen. Namanya Ye Fen. Dia juga mengatakan bahwa para penyamun di negeri itu semua sampah. Saya bilang ke dia, Master Yamamoto datang. Kira-kira apa jawabannya? Apa kata dia? Dia bilang, apa sih pentingnya Yamamoto Wue? Dia bilang kalau dia datang ke rumah kita. Dia tidak pantas. Dia juga bilang jika Anda berani membuat kacau di Jiangcheng, kepala Anda akan dilepas dan digunakan sebagai bola untuk dimainkan. Dia benar-benar mengatakan itu. Iya, saya tidak berani berbohong kepada Anda. Orang ini membunuh kaisar. Membunuh pulau. Seharusnya disiksa hingga mati. Cabut giginya. Selamat pagi para jurnalis media. Konferensi pers hari ini terutama untuk memperkenalkan produk baru perusahaan kami, obat cair kombinasi Tiongkok Barat untuk menyegarkan pikiran. Suplemen oral penyegar pikiran terutama memiliki manfaat untuk menyegarkan pikiran, meningkatkan kecerdasan, menenangkan, dan menjaga kecantikan. Ini dapat mengobati insomnia, lupa, kegelisahan, palpitasi, kecemasan, depresi, dan neurosis. Sangat cocok untuk pekerja perkotaan yang mengalami masalah kesehatan suboptimal saat ini, dan tidak memiliki efek samping sama sekali. Efeknya langsung terasa. Maaf, boleh saya ganggu? Apakah kamu bisa menjelaskan produk ini lagi dalam bahasa pulau? Saya adalah jurnalis terkemuka dari pulau tersebut. Silakan ucapkan sekali lagi dalam bahasa pulau. Maaf, wartawan ini. Saya orang Longguo. Grup Bikan juga merupakan grup Longguo. Jika Anda tidak mengerti apa yang saya katakan, Anda bisa meminta seorang penerjemah. Anda juga memiliki informasi terkait di tangan Anda. Apakah slogan promosi Anda terlalu berlebihan, Tuan Qin? Rasa dari grup Bikan cukup baik. Tetapi promosi kali ini tampaknya sedikit terlalu ekstrim. Menurut informasi yang saya miliki, semua obat untuk mengobati otak setidaknya membutuhkan 1 siklus pengobatan. Namun Anda mengklaim bahwa obat Anda dapat bekerja dengan segera. Ini bisa dianggap sebagai lompatan besar bagi manusia. Dan Anda juga berkata bahwa promosi dan produknya sangat akurat. Jika palsu, akan dikompensasi 10 kali lipat. Begitu penuh dengan janji. Dari mana kepercayaanmu berasal? Saya mengerti tentang kekhawatiran Anda semua. Karena setiap produk akan mendapat berbagai keraguan sebelum wawancara. Oleh karena itu, perusahaan kami meluncurkan paket percobaan. Semua orang bisa mencobanya bersama-sama. Saya percaya pada produk kami. Inilah kepercayaan diri saya. Baiklah, mari kita mulai. Apakah benar-benar seajaib itu? Saya ingin mencoba. Siapa yang tahu, jika ini ada kecurangan, saya pasti akan membongkarnya. Apa yang terjadi ini? Rasa lelah di tubuhku tiba-tiba menghilang. Merasa tubuhku penuh dengan energi. Sangat bertenaga. Ya ampun, lingkaran hitam di mata kalian berdua hilang. Produk ini sangat ajaib. Aku berani bilang ini lebih hebat daripada produk kesehatan terbaik internasional. Ini benar-benar ramuan kuno dari negara Daxia. Negara Daxia benar-benar adalah sebuah negeri yang ajaib. Produk ini sangat luar biasa. Saya berani mengatakan ini lebih hebat daripada produk-produk terkemuka internasional. Sekarang semua orang bisa melihat betapa jelasnya perbandingan antara mereka yang telah mengonsumsi cairan oral penyegar ini. Perbandingan sebelum dan sesudah sangat mencolok. Saya yakin semua orang sudah tidak meragukannya lagi. Efek yang instan ini akan menjadi fakta yang tak terbantahkan. Halo? Kapan produk ini akan diluncurkan? Berapa harganya? Kapan perusahaan Anda berencana untuk membuka pasar luar negeri? Halo? Saya adalah jurnalis ekonomi dari Jerman. Saya memiliki keraguan terhadap produk perusahaan Anda. Apa keraguan Anda? Produk yang Anda gunakan untuk percobaan semuanya adalah udang besar. Itu sepertinya tidak adil, kan? Jadi, saya sebagai jurnalis yang berwenang, saya berhak mengajukan permohonan untuk membawa sampel kembali ke pulau kami. Industri suplemen kesehatan di pulau kami cukup maju. Jadi mari kita biarkan lembaga kami yang berwenang melakukan pengujian. Itu tidak bisa. Produk kami adalah informasi yang sangat rahasia sebelum dirilis. Benarkah? Kenapa kalian begitu takut? Apakah pengujian oleh pihak ketiga berarti produk yang diproduksi perusahaan kalian bermasalah? Pertama, produk kami tidak memiliki masalah apapun. Kedua, sebelum produk dirilis, tidak boleh membocorkan rahasia. Saya percaya sebagai rekan,
Anda juga tahu aturan ini, kan? Itu tidak pasti untuk Tuan Jin. Larangan untuk pengujian berarti tidak ada kepercayaan diri. Tidak ada kepercayaan diri berarti produk kalian mungkin memiliki efek samping. Jujur saja, apakah produk kalian tidak menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan pada tubuh manusia? Anda tidak percaya? Anda bisa mencoba obatnya sendiri. Dengan begitu bisa menerima keputusan dengan hati yang terbuka. Wah, langsung saja semangat. Ini juga terlalu ajaib. Ya, lebih ajaib daripada ahli itu. Aku terima. Aku terima setiap hari. Barusan ada yang bertanya tentang area penjualan cairan oral untuk meningkatkan kesegaran. Di mana saja area penjualannya, saya tidak memberikan komentar. Tetapi tidak bisa menjual di area mana. Saya berhak untuk berbicara. Saya menyatakan di sini, produk dari Beacon Group ini tidak akan pernah masuk ke negara kami. Tuan, saya tidak peduli siapa Anda. Apa hak Anda untuk mengatakan hal seperti itu? Sekarang adalah pasar global. Negara kami adalah negara maju. Negara terkuat di Asia. Jadi jika Anda tetap ingin mengambil keputusan seperti ini, saya akan mengajukan protes kepada pihak berwenang di negara Anda. Anda melakukan tindakan diskriminasi terhadap negara kami. Tadi Anda mengatakan diskriminasi. Maka saya beritahu Anda, saya sendiri adalah diskriminasi. Kota kecil ini hanya di tanah sempit. Belum pantas masuk ke mataku. Resep obat ini milikku. Aku berhak menentukan nasibnya. Kau terlalu jauh, lepaskan aku. Tergantung. Masih mencaci. Paman keamanan, keluarkan dia. Produk ini sangat menakjubkan. Saya berani mengatakan ini lebih hebat daripada produk internasional terkemuka. Ya, ini benar-benar berasal dari resep obat kuno Daxia. Negara Daxia benar-benar merupakan sebuah negara yang ajaib. Sekelompok orang bodoh. Tidak ada resep obat kuno yang seefektif ini. Hanya ada satu penjelasan. Kemungkinan besar ini adalah formula dari kawan. Formula Kaben. Apakah ini benar? Sekarang, aku mengumumkan bahwa produk ini tidak akan pernah masuk ke Jepang. Jepang, negeri kecil. Apa hak mereka untuk sombong? Biarkan mereka pergi. Pak Master Yamamoto. Dia jatuh cinta dengan orang ini, yaitu Yeven yang saya sebutkan sebelumnya. Yeven lagi, ini Yeven yang sama. Bagaimana mungkin saya membiarkan dia mencemarkan nama Dao Guang? Lebih baik saya membuat kekuasaan besar Tang. Orang ini harus mati. Ya, memang harus. Perusahaan Master Yamamoto ini bernama Beacon Pharmaceutical. Presidennya adalah mantan istri Yeven. Saya menyelipkan orang-orang saya di sana. Apa pendapatmu, Liu Sheng? Cepatlah kau berangkat. Bekerja sama dengan agennya. Untuk mendapatkan resep rahasia ini. Saya punya firasat. Bahwa resep ini memiliki manfaat besar. Untuk negara saya. Jika ada yang menghalangi, bunuh tanpa ampun. Hei! Apa mungkin? Aku akan segera pergi. Apa yang terjadi dengan Yeven? Yeven mengalami masalah. Cepat bawa aku ke kantor. Tuan Qin, akhirnya Anda datang. Tuan Qin. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya secara rinci? Saya yang bertanggung jawab. Biarkan saya yang menjelaskan. Laboratorium kami telah dirusak. Beberapa lulusan yang lembur. Mereka sedang melakukan penelitian untuk produk itu. Resep untuk produk ini telah dicuri. Semua data eksperimen juga telah mereka salin. Laboratorium juga telah mereka hancurkan. Bagian keamanan, ada yang ingin disampaikan? Kepala Qin, bagian keamanan kami lebih parah. Saudara yang bertugas. Tidak ada yang selamat. Semua sudah mati. Apa yang dilakukan orang yang kejam seperti ini? Saya pernah melihat sebuah resep yang membunuh semua orang. Resep ini dilindungi dengan ketat. Terkunci di dalam brankas. Mereka membuka brankas itu bersama isinya. Brankas dibuka dengan kunci. Jadi, ini tentang menjual hantu. Benar, aku ingat sekarang. Saat uang datang, manajer Zhang Qiang bilang malam ini harus lembur. Juga harus melakukan semacam eksperimen. Mengambil kunci brankas itu. Di mana Zhang Qiang? Panggillah Zhang Qiang. Telepon di rumah Qinzong. Dan ponselnya sudah dicoba, tetapi tidak bisa dihubungi. Sekarang kita bisa pastikan. Penembak jitu adalah pengkhianat. Dia telah mengeksploitasi kelompok Bikang. Ada rekaman video pengawasan? Ambilkan saya mau lihat. Semua rekaman video pengawasan mengalami kerusakan. Ada sedikit trik. Segera laporkan ke polisi. Melapor sekarang juga tidak ada gunanya. Tunggu polisi datang baru bisa diselidiki dan didaftarkan. Tunggu sampai kasusnya terpecahkan. Resep sudah bocor sejak lama. Lalu bagaimana? Tetap di tempat. Yesin, sekarang aku akan mengirimkan nomor ponsel kepadamu. Gunakan satelit dari tim Dragon untuk menyusup ke nomor ponsel ini. Aku ingin tahu lokasi keberadaannya dalam 5 menit. Baik.
Tuan Longshou, kami telah menemukan lokasi ponsel. Pemilik ponsel adalah Zhang Qiang. Usianya hampir 32 tahun. Dia kembali ke tanah air 2 tahun lalu. Sekarang menjabat sebagai Direktur Umum Beacon Group. Saya tidak perlu tahu semua itu. Saya hanya perlu tahu di mana dia sekarang. Dengan siapa dia bersama. Permisi, Tuan Longshou. Menurut gambar yang dikirimkan oleh satelit, dia dan sekelompok orang masuk ke Crown Holiday Hotel. Setelah membandingkan ribuan gambar dalam database, kami menemukan bahwa salah satu dari mereka adalah anggota tinggi dari pendiri gereja. Dia adalah murid utama Shimbun Takeda, Yagi Utanma. Ibu kota Brasil, Yoshinaga Tanashi. Orang-orang kecil ini benar-benar mencari mati. Tuan Longshou, ada apa yang terjadi? Baru saja, orang-orang dari Brasil menyerang beberapa keluarga Beacon. Sekelompok setan ini benar-benar tidak tahu aturan. Tuan Longshou, saya minta izin, meminta untuk mengepung hotel liburan Huangge, agar semuanya dihancurkan. Tidak. Tidak perlu dibersihkan. Saya akan menyelesaikan urusan di sini. Sekarang tolong cari tahu, di mana sebenarnya markas besar Dewa Brasil di Jiangcheng. Tuan Liu, tidak menyangka kali ini begitu lancar. Dengan mudah kami kembali merasakan resep obat. Semua itu berkat pandangan tajam Tuan Yamamoto. Tuan Liu, Anda benar. Kami semua melayani Tuan Yamamoto. Saya juga memiliki kontribusi dalam hal ini, tidak peduli bagaimana saya mengatakannya. Uang-uangan, kau janji akan memberikanku. Keuntungan itu kapan kau bayar, Pak Zhang? Tampaknya kau sangat tidak sabar ya, Tuhan pengawas. Bukan aku yang tidak sabar. Tapi sekarang grup bisikan tahu ini berhubungan denganku. Mungkin mereka sudah melaporkan ke polisi. Aku tidak bisa tinggal di seluruh Jiangchen atau di seluruh naga negara. Segera akan dicari oleh polisi. Kamu berjanji akan membelikan saya tiket pesawat. Dan kapan kamu akan memberikan saya 100 juta dolar? Aku sangat bersedia untuk berkembang di negara kepulauan. Kamu benar-benar ingin pergi ke negara kita? Ya, ya. Tapi aku tidak ingat pernah berjanji tentang hal ini. Tuhan Lord Liu, Anda bukan bercanda, kan? Syarat-syarat yang Anda janjikan sebelumnya. Itu yang membuat saya membawa Anda ke grup Beacon. Dr. Sadako. Saya tidak memaksa Anda untuk melakukan hal ini. Anda harus ingat, bagi kami orang-orang pulau, Anda hanyalah seekor anjing yang bisa bekerja dan melayani kami. Itu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupmu. Tuan Liu. Karena kau berkata demikian, sepertinya aku tidak perlu mati di sini. Selamat tinggal. Hahaha. Jujurlah. Orang-orang dari Kerajaan Naga yang seperti anjing. Aku tidak pernah bilang kau boleh pergi. Apakah kau ingin aku biarkanmu tinggal di negeriku ini sebagai pengkhianat? Bawa dia ke tempat yang aman. Tinggalkan saluran air. Hahaha jangan. Hahaha Tuhan Enam Dewa. Aku bisa tidak mengambil apa-apa. Aku akan segera meninggalkan naga negara. Tolong jangan bunuh saya. Saya akan pergi ke Asia Tenggara. Bukankah itu cukup? Kalian semua sudah melihatnya. Inilah orang Cina. Satu persatu mereka adalah bangsa yang hina. Mereka semua tidak berotak dan pengecut. Ya, lalu kalian sendiri, apa kalian punya harga? Berani-beraninya menghina saya. Apakah itu MRI? MRI? MRI. Tolong selamatkan saya. Ternyata kau. Saya ingat kamu. Kau adalah pria yang menghina saya di negara kepulauan. Bukan? Saya akan membunuhmu. Seperti naga berbaring, penonton mati. Ya. Masih mencium ah. Hoof withdraw, hoof mati. Hahaha. Pak Li, saya tahu saya salah. Sungguh, saya tahu saya salah. Itu adalah orang-orang dari pulau yang hina dan tidak tahu malu. Mereka membingungkan saya, membuat saya kehilangan akal. Akhirnya membuat kesalahan besar. Tolong maafkan saya kali ini. Saya akan bekerja dengan baik di grup Beacon di masa depan. Bersembahkan segala daya. Hingga akhir hayat. Anjing seperti kamu. Tidak layak untuk menderita. Ibu. Bagaimana? Semua masalah sudah diselesaikan. Ini adalah data dan resepnya. Hati-hati ke depannya. Mekanisme pemeriksaan internal harus diperbaiki. Bagaimana dengan Zhang Qiang dari rombongan itu? Zhang Qiang bunuh diri karena takut akan hukuman. Saya sudah menemukan posisi Yamamoto Yutaka. Dia sekarang sedang bertemu Chen Ningwen di sebuah kamar di lantai 28 Hotel Junyu. Saya mengerti. Laporkan kepada Jenderal Lin. Kabar darurat militer. Jangan terburu-buru, katakan perlahan. Menurut informasi, sekarang, Ketua Baki Shenhui Yamamoto Takeda sedang bertemu dengan kepala keluarga Qian Bingwen, di lantai 28 Hotel Junyuan.
Di lokasi mungkin ada banyak personel bersenjata. Gerakan semua kekuatan untuk mengepung Hotel Yu. Saya ingin menangkap mereka semua. Ini adalah murid saya, meskipun belum mencapai tingkat master. Tapi dia juga seorang ahli kelas 1. Ternyata dibunuh oleh seorang anak kecil. Orang ini, Ye Fen, tidak sederhana. Kau pernah mengatakan bahwa Ye Fen mengklaim dirinya sebagai kepala naga di pesta kepala naga, kan? Benar. Lalu apa hubungannya dia dengan Lin Suiying? Kabarnya dia pernah memiliki pertunangan dengan Lin Suiying. Kalau begitu, dia seharusnya adalah kepala naga itu sendiri. Ini tidak mungkin. Jiang Cheng ini, aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku sekarang segera kembali. Kamu tidak bisa pergi. Ye Fen, Ye Fen. Akhirnya kita bertemu. Tidak, aku seharusnya memanggilmu Tuan Long, kan? Apa itu? Kamu adalah naga muda. Ayo cepat bertindak. Ya haa. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku? Apa kamu sudah mencapai? Tuhan, surga tidak masuk hitunganku. Kau, negara kepulauan kecil berani membiarkanku pergi. Gajah. Sekarang aku akan antarkanmu bertemu dengan kaisarmu. Rute keluar Jenderal Lin sudah sepenuhnya terhalang. Pasti tidak ada satu pun yang bisa keluar dari Yamamoto Gombei. Lihatlah kemana kau bisa kabur. 8 mata sekarang. Ini adalah Takeshi Yamamoto. Benar, dia adalah pahlawan tingkat uang dari 8 Banner Shenhui dari negara kepulauan. Siapa Takeshi Yamamoto? Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan begitu besar untuk membunuh Takeshi Yamamoto sendirian? Saat ini belum diketahui. Namun, orang ini pasti ada di sini. Lantai gedung ini adalah lantai 28. Kalian tetap jaga di sini. Tidak seorang pun diizinkan untuk membiarkan seekor lalat pun terbang keluar. Aku akan membawa orang ke atas untuk melihat. Seluruh pasukan khusus harus mengikuti saya masuk. Pasukan kedua. Perkuat waspada. Tolong ampun, kakak. Tolong ampun, kakak. Kakak, aku punya uang. Di kartu ini ada 5 miliar dan 860 semuanya milikmu. Kakak tolong ampunilah aku, jangan bunuh aku. Cari dia. Korbannya baru saja meninggal. Pembunuhnya pasti masih berada di sekitar sini. Tangga jenderal sudah diperiksa. Tidak ada orang. Raja telah mencari. Tidak menemukan orang yang mencurigakan. Di sini juga tidak ada orang. Bangsat, terus cari aku. Baik. Wanita bodoh yang hanya punya tubuh. Kini dunia belakang 8 tingkat dewa. Semua negara ketakutan. Penguasa negara bahkan menjadikan formula obat penyegar dan pemulih konsentrasi sebagai rahasia tingkat nasional. Saya percaya tidak akan ada orang yang berani menyakiti nyonya lagi. Kalau begitu, saya bisa tenang sekarang. Ye Fen ternyata sedang berbicara dengan Direktur Wang. Sepertinya Direktur Wang sangat menghormatinya. Dia sebenarnya siapa? Apakah dia itu? Untuk menghargai prestasi Anda, Gulsu memutuskan untuk mengangkatmu sebagai kepala naga tertinggi, di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Tidak bisa. Kepala naga tertinggi. Itu adalah gelar yang hanya dimiliki oleh kepala naga generasi pertama yang membantu Taizu menaklukkan dunia. Bagaimana saya bisa menerimanya? Aduh. Di bawah perintah penguasa, naga muda. Kamu tidak perlu menolak lagi. Baiklah, maka aku akan memaksakan diri untuk menerima kehormatan ini. Selain itu, penguasa memutuskan untuk mengadakan pesta naga terbang. Akan mengundang tokoh-tokoh terkenal dari berbagai kalangan di Jiangcheng. Upacara pengangkatanmu akan diumumkan ke seluruh dunia. Tunggu aku untuk berterima kasih. Tidak heran suara kelompok kaisar itu begitu familiar. Ternyata Ye Fen adalah orang yang berpenyakit. Memberi makan apa? Bagaimana bisa? Saya mengerti. Apa yang terjadi memberi makan? Ibu mengalami sesuatu. Semua perusahaan yang bekerja sama dengan kami telah berhenti. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka berani melakukan ini? Apa mereka tidak takut dengan denda? Denda baru akan dibayarkan setelah setahun. Dengan kecepatan seperti sekarang. Grup Bikan sudah bangkrut sejak lama. Lalu untuk apa membicarakan denda? Mengapa mereka melakukan ini? Akhir-akhir ini, apakah kau telah menyinggung seseorang? Ibu, aku sudah mendapatkan informasi yang jelas. Itu keluarga Ye di ibu kota. Lini penerbangan ke ibu kota? Keluarga Ye. Bukankah mereka keluarga pertama di ibu kota? Bagaimana kita bisa terlibat dengan mereka? Ye Fen adalah putra muda keluarga Ye di ibu kota.
Hanya saja dia dipaksa pergi saat kecil. Ye Fen adalah anak bungsu dari keluarga Ye. Keluarga Ye pasti datang karena dia. Ye Fen, mengapa kamu selalu bikin masalah untuk keluarga kita? Wen, keluarga Ye bukanlah orang yang bisa kita lawan. Bukankah hanya pesanan? Saya bisa dengan mudah mendapatkan beberapa juta. Bisakah kamu berhenti berbohong? Maukah kamu berhenti berbohong tentang mendapatkan beberapa juta dengan mudah? Kalau benar ada kemampuan ini, masih mau datang ke keluarga Qin saya untuk bergantung hidup? Nah, lihat ini. Pesanan dari grup Tenglong. 50 juta? Biar saya lihat. Ternyata ada cap resmi grup Tenglong. Pasti tidak palsu. Grup Tenglong adalah perusahaan manajemen aset di bawah klan naga. Bagaimana kamu bisa berhubungan dengan mereka? Ye Fen, aku sudah bilang kan, Ye Fen kita ini, pasti dia adalah bakat kelas atas. Hahaha. Ya. Ye Fen, kamu memang menantu yang baik, ya mama. Wen, sialan, Ye Fen, dia adalah pria yang bisa dipercaya. Siu Qin, akhirnya pendapat kita sepakat juga. Sudah lama tidak bertemu. Kakak. Jangan panggil aku kakak lagi. Aku tidak punya adik sepertimu. Kamu tidak mengakui aku sebagai adikmu. Tapi aku harus mengakui kamu sebagai kakakku. Kalau bukan karena sumsum tulangmu. Mungkin aku sudah mati sejak lama. Hanya membuatmu hidup 20 tahun lebih lama. Jangan terlalu bangga. Aku benar-benar harus mengucapkan. Terima kasih. Kamu dari keluarga Ye yang besar ini. Mengirimkanmu, putra naga ini, untuk turun tangan. Itu bukan untuk menyerang saya. Tentu saja tidak. Ayah memikirkan hubungan darah. Dengan sengaja memberitahu saya. Karena kamu sudah tidak berdaya. Biarkan kamu hidup juga tidak masalah. Bagus sekali memikirkan hubungan darah. Karena itu bukan untuk saya. Jadi, apa tujuan kalian datang ke Jiangcheng? Lagi pula, kamu juga sudah jadi orang yang tidak berguna. Ngomong padamu juga tidak ada masalah. Saya datang ke sini untuk merangkul orang-orang besar kamu. Jangan-jangan itu Long Shou? Benar? Kalian begitu percaya diri. Long Shou akan khawatir tentang keluarga Ye kalian. Keluarga Ye saya adalah keluarga terbesar nomor 1. Kekayaan abadi. Jaringan bisnis Zheng tersebar di seluruh negeri naga. Dan pemimpin naga adalah kepala klan naga Daxia. Jika kita bekerja sama, bahkan penguasa negara akan memberikan sedikit lebih banyak penghormatan. Hahaha. Sombong. Sayangnya, keluarga yang akan kalah di tangan kalian sendiri. Kamu bilang apa? Ingat jangan lagi menyerang keluarga Qin. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak sopan. Tunggu saja. Kakek, ini adalah ginseng 1000 tahun dan jamur lingzi dari Gunung Changbai. Katakan Anda tidak sehat. Makan ini bisa menambah energi, memperpanjang umur. Xiaoning kamu sudah berhati-hati. Mengapa begitu terbuang-buang? Hadiah kecil ini tidak seberapa. HMPH. Kamu adalah satu-satunya anak Ye. Begitu banyak pekerjaan besar menunggumu untuk mengurusnya. Bagaimana kamu punya waktu datang ke Jiangshan? Saya datang kali ini terutama ingin bertanya. Kapan pertunangan saya dan Sheng Nan bisa dilaksanakan? Ayah saya sangat puas dengan Sheng Nan. Saya yang memutuskan hal ini. Tanggal 15 bulan depan akan diadakan pesta pertunangan kalian. Saya sudah minta orang untuk menghitung. Tanggal 15 bulan depan sangat baik. Kakek, kamu bilang apa? Saya belum setuju. Masalah pernikahan. Perintah orang tua. Kata perantara. Bagaimana kamu berani menentang? Saya tidak setuju. Pernikahan saya yang berhak memutuskan. Kau ini anak durhaka. Tuan lelaki tolong beri ampun. Beri ampun. Anak ini semua dikarenakan kebiasaan burukku. Tuan lelaki, aku rasa ini terjadi tiba-tiba. Sheng Nan mungkin tidak menerimanya sekaligus. Waktu ini aku akan tetap tinggal di Jiangcheng. Dan Sheng Nan perlahan-lahan membangun perasaan. Sikap munafik, aku lebih baik menikah dengan anjing daripada menikah denganmu. Kamu. Apa yang kamu katakan? Kakekmu. Mungkin Sheng Nan sebelumnya ada sedikit salah paham tentangku. Butuh waktu, kan? Andai saja Sheng Nan memiliki setengah dari kepedulianmu. Nanti kita semua akan menjadi satu keluarga. Ya. Mengapa kamu di sini? Mengapa aku tidak bisa di sini? Ada masalah di hati. Keluargaku telah menata pertunangan untukku. Pihak lawan adalah putra dari keluarga Ye di Kyoto. Aku sama sekali tidak menyukainya. Bukankah kamu juga dari keluarga Ye? Kamu bilang orang itu adalah adik tiriku. Kalau begitu, aku lebih baik menikah denganmu. Aku lebih baik menikah denganmu. Aku serius. Kakek hanya bilang aku harus menikah dengan keluarga Ye. Dia tidak bilang harus menikah dengan siapa. Aku akan menikah kembali dengan Qin Wen. Lalu, kenapa? Keluarga Qin lagi-lagi meremehkanmu. Kau hanya akan menderita jika masuk ke keluarga Qin. Lagi pula, di mana aku kalah dari Qin Wen? Dalam hal urusan keluarga. Keluarga Jiangku adalah keluarga terhormat di Jiangcheng. Dalam hal penampilan, aku juga tidak kalah dari Qin Wen. Kaki panjang ini, tanya saja, ada tidak? HMPH. Tapi aku hanya seorang kontrak kecil dari keluarga Ye. Apa artinya itu?
Aku percaya padamu. Kau pasti akan mencapai kesuksesan. Lalu, bagaimana jika aku tidak bisa mencapai kesuksesan? Kalau begitu, aku akan menikah dengan siapapun yang ada. Jangan berpikir untuk pergi. Antara kita. Cap sebagai bukti. Sekarang kamu milikku. Jangan main-main. Tidak bisa. Yang kamu katakan benar semua. Benar sekali. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Nyonya Holyman masih mua. Keluarga juga bisa mencicipi. Yeven, aku tidak akan pernah bersikap baik terhadapmu. Hari ini adalah pesta keluarga Qin. Di sini, aku mengumumkan bahwa Qin Meng telah menikah kembali dengan Yeven. Kamu tidak boleh menikahinya. Dia Yeven, dia memang brengsek. Penyimpang Song Yong, cepat pergi, keluarlah dari rumahmu. Jangan pernah muncul lagi. Kau sudah mabuk. Jangan begitu, Qin Song. Jangan menghalangiku. Yeven memang seorang penyimpang. Dia benar-benar berani sekali. Cepat pergi, kamu. Cukup sudah, hatimu. Tuan Qin. Yeven. Dia kenapa? Dia ingin mengekspos saya. Ah. Kau terlalu banyak minum. Xiao Jing, kau bercanda kan? Aku tidak akan bercanda tentang hal seperti ini. Hei Wen, dengarkan penjelasanku. Pergilah. Kau dengarkan penjelasanku. Apakah kau ingin mengatakan bahwa Xiao Jing telah menuduhmu? Aku tidak menyangka Yeven sebenarnya adalah orang seperti ini. Kalian juga tidak sadar, ya? Dari sekarang, saya dan Qin Wen tidak ada hubungan sedikit pun. Saya. Pak Tua, apakah kita harus menghabisi anak itu Yeven? Menghabisi apa-apaan ini? Kau kepayahan. Apa yang kita lakukan di sini? Lupa mendengarkan instruksi dari Tuan Muda. Mari kita menarik perhatian Kepala Naga. Besok adalah pesta Teng Wang. Sekarang kita bahkan belum bertemu wajah Kepala Naga. Bagaimana kita bisa melaporkan ini? Tuan Muda dan Kepala Naga tinggal di Imperial One. Itu benar-benar pasti. Imperial One diberikan oleh Raja kepada Kepala Naga. Sepertinya aku harus bertemu dengan Kepala Naga sendiri. Aku benci itu. Ada sedikit kepentingan. Jelas ada orang. Tapi aku tidak bisa merasakan di mana orang itu berada. Keluarga Ye dari ibu kota Kaisar, Yening, menyapa Kepala Naga. Hanya kau yang datang? Ayahmu, Ye Guopeng, dan ibumu, Yo Huijun. Di mana mereka? Orang tuaku khusus mengirimku ke Jiangcheng untuk bertemu dengan Ketua Naga. Mempertaruhkanmu hanya karena seorang junior. Dan mereka sendiri tidak muncul. Apakah mereka meremehkanku? Tidak, tidak, tidak. Orang tuaku besok sudah tiba. Mereka langsung mengirimku. Baik. Mari kita bicarakan lagi setelah bertemu orang tuamu di jamuan Tianlong besok. Dewa Naga benar-benar berkata begitu. Sangat benar. Baiklah. Aku dan ibumu akan segera terbang ke sana. Ayah, Dewa Naga benar-benar sehebat itu, kan? Diam. Kekuatan Dewa Naga bukanlah sesuatu yang bisa kalian pahami. Tuan Dewa Naga, Ye Guopeng dan Yo Huiji tiba di bandara 30 menit yang lalu. Sekarang mereka sudah check-in di Hotel Haoting. Bibi akhirnya datang. Persiapan untuk menangkap Tang Longyan sudah siap? Semua sudah siap. Besok akan resmi dibuka. Saya juga telah menemukan kebenaran tentang Anda yang diusir oleh Ye Jiao bertahun-tahun yang lalu. Katakan, ketika Ye Guopeng membawa kamu dan Yening untuk menemui orang yang dikenal sebagai dewa nomor 1 di dunia. Peramal? Peramal. Meramal nasib kalian berdua. Mengatakan bahwa kamu memiliki nasib pembunuh. Sedangkan Yening adalah nasib naga sejati. Sejak hari itu, Ye Guopeng pun memutuskan untuk mengambil sumsum tulangmu untuk Yening. Dan mengusirmu dari keluarga Ye. Di manakah Shen Xuanzi sekarang? Dia ada di Didiu. Segera persiapkan pesawat pribadi. Aku akan pergi ke Didiu. Ya. Berhenti? Apa yang kau lakukan? Aku datang untuk meramal nasib. Apakah kau memiliki janji? Kalau begitu, kamu tinggal di mana saja yang nyaman untuk mencari master. Orang yang meramal sudah antre sampai 3 bulan ke depan. Berikan ini padanya. Dia akan datang menjemputku secara langsung. Siapa yang berani bicara sebesar itu? Perintah naga. Saya menghormat. Perintah naga? Apa itu perintah naga? Bangkitlah, tidak perlu tegang. Saya datang untuk menanyakan sesuatu. Saya sudah siap untuk menjawab apa saja. Tidak ada yang tidak bisa saya katakan. Apakah kamu masih ingat dua nama ini? Sepertinya ini sudah 20 tahun yang lalu. Sudah 21 tahun yang lalu.
Ye Guopeng datang ke sini dengan dua anak untuk mencari ramalan. Seorang yang bernama Ye Ning, seorang yang bernama Ye Fen. Itu nasib naga sejati. Ternyata Ye Ning adalah nasib naga sejati. Apa maksudnya, Master? Nasib naga sejati sangat jarang ditemui. Sepertinya Ye Ning akan membawa keluarga Ye terbang tinggi ke langit 9 di masa depan. Benarkah? Aduh, sangat baik. Ngomong-ngomong, guru, di mana Ye Fen? Dengan nasib membunuh. Yin Sagusin. Nanti Ye Fen ini akan membawa bencana darah bagi keluarga Ye. Apa? Nasib 7 pembunuh. Karena satu dongengmu. Dua anak ini mulai mengubah nasib. Sejak itu, Ye Ning menjadi anak tertua keluarga Ye yang dipuja banyak orang. Sedangkan Ye Fen diusir dari keluarga Ye setelah sumsum tulangnya diambil. Menjadi anak angkat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga Ye. Ternyata dia. Ini bukan kehendakku. Semuanya adalah takdir yang sudah ditentukan. Jika aku ingin melawan takdir. Nona Longchu, apakah Anda benar-benar memberitahu saya? Hanya dengan satu kalimat dari Anda, semua nasib burukku hilang. Aduh, Nona Longchu, tolong ampun. Saya benar-benar tidak tahu. Anda sangat pintar meramal. Apakah Anda juga meramal bahwa hari ini Anda akan mati? Semua ini adalah ulah ibu tirimu, Yo, dukungan Huiji. Dia yang membuatku melakukan ini. Dia yang memintaku menyetujui dua bahasa ini untuk Ye Guopeng. Dan aku juga tahu, ibumu juga dimabuk racun olehnya. Apa? Aku memberimu kesempatan untuk membayar dosamu. Kau mau tidak mau, saya akan menghadapi maut tanpa ragu. Ibu. Jika memang tidak bisa, aku akan menjelaskan dengan jelas. Pergilah besok malam. Aku pasti akan membalas dendam. Xiuting, kau terus berjalan bolak-balik, membuat kepala saya pusing. Ibu, saya bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan khawatir, saya tidak peduli tentang urusanmu. Apa kalian tidak tahu hari ini adalah hari pesta naga terbang? Pesta naga terbang. Pesta kepala naga terakhir kan sudah dihancurkan oleh Ye Fen, jadi penguasa negara secara khusus menganugerahi pesta naga terbang, dan juga mengangkat kepala naga menjadi kepala naga tertinggi. Banyak tokoh terkenal dan orang-orang berkuasa di Jiangcheng telah menerima undangan. Kami di rumah tidak menerima. Hal yang begitu penting. Apakah kalian tidak khawatir sama sekali? Saya adalah Jenderal Naga Biru, datang untuk mengundang keluarga Qin menghadiri pesta naga terbang. Baiklah, baiklah, saya segera berangkat. Silakan tiga orang ini. Ini sudah disiapkan khusus untuk kalian. Oh, ternyata kita keluarga Qin bisa duduk di tempat yang begitu depan di pesta naga leluhur. Mungkin bahkan 4 keluarga besar di Jiangcheng tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Naga kepala keluarga tidak mungkin tertarik dengan buku catatan kami kan? Kamu bicara apa sih? Aku sudah jadi ibu. Bagaimana naga kakek bisa tertarik padaku? Wen, dengarkan kata-kata ibumu. Biarkan Kiki dirawat oleh Ye Fan. Lagi pula selama bertahun-tahun dia yang merawatnya. Bu, kamu tidak ingin mengatakannya. Kamu tidak akan masih memikirkan brengsek itu, kan? Brengsek itu telah membuat keluarga Kiki kita kehilangan muka besar. Aku sampai ingin mencabut uratnya. Apa yang dia katakan? Jangan bicara lagi. Aku sekarang bingung. Wen, kamu akan segera bertemu dengan Long Shou. Jangan cemberut seperti itu. Usahakan untuk tampil baik. Jika Long Shou melambaikan tangannya, mungkin keluargaku, keluarga Qin, akan jadi keluarga terpenting di Jiangcheng di masa depan. Tapi aku masih merasa ada yang tidak beres dengan hal ini. Ye Fen terlihat cukup jujur. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Bukankah Xiao Jin menuduhnya? Orang dewasa memiliki pikiran yang berbeda. Beberapa orang terlihat jujur di permukaan, tetapi sebenarnya moral mereka rusak. Menurut pendapat saya, pada hari itu kita harus langsung membawanya ke kantor polisi dan membiarkannya pergi. Jangan bicara lagi, toh itu urusan keluarga dan tidak perlu disebarkan. Masalah keluarga tidak boleh disebarluaskan. Apakah wajah di pesta pertunangan itu masih belum cukup untuknya? Sekarang mungkin seluruh Jiangche sudah tahu. Oh, Paman. Ada apa dengan kalian duduk di meja ini? Ini adalah meja nomor 1. Apa maksudnya meja nomor 1? Hahaha, oh ya. Sepertinya kalian telah mendapatkan penghargaan dari Kepala Naga. Rumah Qin akan segera terbang tinggi. Selamat, selamat ya. Terima kasih. Ya benar. Paman, bagaimana persiapan pernikahan Wen? Pernikahan dibatalkan. Apa yang dibatalkan? Kamu belum tahu? Kurir Ye Fen ternyata telah memperkosa Xiao Jing. Apa maksudmu? Kamu bilang siapa yang memaksa Xiao Jing? Ye Fen. Ada apa denganmu? Ya. Tidak usah khawatir. Maksudku kalau aku bertemu dengannya, aku pasti akan mematahkannya. Siapa yang ingin kau patahkan kakinya? Ye Fan, mengapa kau datang? Apakah perlu bertanya? Pasti dia yang mencuri undangan seseorang. Dan menyelinap masuk.
Aku tidak perlu undangan untuk datang ke sini. Kamu tidak perlu undangan. Bukankah kamu kepala naga? Benar. Aku adalah kepala naga. Apa? Bahkan mengaku dirinya kepala naga? Apakah kamu tidak takut kepalamu akan terpotong? Kamu tidak takut akan hal itu, kepala terjatuh. Aku lihat yang terjatuh kepalanya itu kamu. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Aku tidak bercanda denganmu. Kamu benar-benar akan terjatuh. Yeven, aku peringatkan kamu ya. Jangan sembarangan bicara tentang aku. Aku akan memberimu 3 kesempatan terakhir. Siapa sebenarnya yang memperkosa Emma Xiaojing? Saya tidak tahu. Orang yang memperkosa Emma Xiaojing itu kan kamu? Kau penjahat. Ini adalah pesta dinosaurus. Apakah kau berani? Kau telah membunuh Yeven. Anakku. Anakku. Yeven, kau ini. Makhluk yang gila. Kau mencuri hati dan melawan mayat. Berani membunuh di pesta lonteng. Kau hampir mati. Aku hampir mati. Tapi sekarang aku. Bukannya masih baik-baik saja? Benda tak tahu mati ini. Berkat kemampuan bela dirimu yang hebat. Berani membunuh banyak orang di pesta naga leluhur. Ini adalah pesta naga leluhur. Nanti saat kepala naga datang, pasti akan membalas dendam untukku. Yeven, mengapa kau bengong? Kau belum cepat pergi. Terima kasih atas perhatianmu padaku. Namun, aku benar-benar tidak membutuhkannya. Bukan hanya aku tidak perlu lari. Aku juga harus membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Menangkap Wakil Direktur Wang Chengdao. Tuan Tikus, kau harus membenarkan aku. Benda yang lebih buruk dari babi dan anjing ini. Berani membunuh orang yang tidak bersalah di malam Tenglong. Hukum besar Han. Telah membunuh anakku. Kau harus membela aku. Jika anakmu memang tidak bersalah, aku pasti akan menegakkan keadilan. Tapi jika dia memang bersalah bagaimana? Tuan Tikus, apa maksudmu ini? Gadis kecil. Sungguh luar biasa. Hei Batu, segera lepas bajunya. Aduh, sangat menyenangkan. Bagaimana mungkin? Video ini palsu? Palsu. Kebenaran sudah terungkap. Chen Fangxiong mendapatkan apa yang seharusnya. Yeven melakukan keadilan untuk langit. Kepala naga kami tidak akan membiarkan siapapun jahat lolos. Dan juga tidak akan salah menuduh orang baik. Semua berakhir. Anak. Kau ini tidak bisa diharapkan. Maafkan aku, Yeven. Aku salah paham padamu. Tolong, maafkan aku. Aku akan bangkit dari ketidakberdayaan ini. Yeven, aku. Sial, sial. Kita tidak perlu bicara apa-apa lagi. Aku tidak menyalahkanmu lagi. Sudahlah, sudahlah. Semua sudah jelas. Ini benar-benar salah paham. Keluarga Shen sudah hancur. Bawa dia pergi. Yeven, aku minta maaf. Aku telah salah paham padamu. Bisakah kamu memaafkanku? Aku ini hanya seorang yang tidak memiliki apa-apa. Seorang yang miskin. Apa aku layak untukmu? Seorang nyonya yang begitu hebat? Hei, bodoh. Tidak peduli apa kata orang lain. Di hatiku, kamu selalu istimewa. Kamu tahu, apakah sesuatu terjadi di keluargaku saat aku kecil? Sejak itu, aku tidak lagi percaya pada siapapun, termasuk kamu. Aku tahu, apakah kamu masih mau menikahiku? Tentu, aku akan memberimu pernikahan yang baru. Sebuah pernikahan yang sangat megah. Tak disangka Jenderal Lin juga datang. Sudah lama mendengar nama besar Jenderal Lin. Hari ini melihatnya. Memang wanita tak kalah dari pria. Yeven, kenapa kau juga di sini? Kenapa aku tidak bisa di sini? Tak disangka kau begitu tidak tahu malu. Bahkan terus mengikuti sampai sekarang. Aku benar-benar meremehkanmu. Bahkan telah gila sampai tingkat ini. Ini adalah perjamuan sewa. Bagaimana mungkin kau bisa masuk diam-diam? Aku terus mengikuti. Li Xiaoying tidak bisa sembarangan bicara. Maka aku ingin mendengar bagaimana kau bisa masuk. Apakah kau hemat? Aku jujur denganmu. Jika tidak ada saya, pesta Dragon Soaring ini tidak akan bisa dilangsungkan. Yifan, kau gila? Mengatakan apa yang konyol itu? Kau sudah merusak pesta Dragon Head sebelumnya. Masih belum cukup? Kali ini kau ingin merusak pesta Dragon Soaring? Kau merasa hidupmu sudah membosankan. Siapa yang membosankan belum tentu. Wah, banyak wajah familiar ya. Sepertinya hari ini banyak orang penting yang hadir. Bukankah ini kakak pemborosku? Kau berhak mengikuti pesta naga lompat? Bagaimana kau, seorang sampah manusia, bisa ikut? Mengapa aku tidak bisa datang? Hari ini pesta Dragon God aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi kau tunggu saja. Tuan Ye, bukankah kau bertengkar dengan keluarga Qin, dan sekarang kalian sudah membaik? Kenyataannya sudah jelas. Saya hanya akan mengatakannya. Bagaimana mungkin Tuan Ye melakukan hal seperti itu? Hanya disayangkan ada yang tidak mengenali permata berlapis emas.
Salah menuduh Tuan Ye kita. Benar kan, Nona Siang? Apa maksudmu dengan ucapan itu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya merasa kalian tidak terlalu cocok. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Aku tidak mengejeknya. Nona Qian. Aku rasa kamu mungkin salah paham dengan maksudku. Aku merasa kamu tidak layak untuk Tuan Ye. Hanya wanita istimewa sepertiku yang pantas untuk pria seperti Tuan Ye. Bolehkah saya bertanya? Kakekku adalah pahlawan pendiri negara. Keluarga Jiang adalah keluarga paling kaya di Jiangcheng. Asetnya ratusan miliar. Di antara dua dunia bisnis di kota ini, relasinya tidak terhitung banyaknya. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa menyerahkan Tuan Ye kepadaku? Menurut yang saya tahu, Nona Jiang sepertinya sudah bertunangan dengan Ye Ning dari ibu kota. Bukan? Tolong jangan bercanda. Sinan, apakah kamu gila? Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Jiang Shengnan, apa maksudmu sebenarnya? Apakah kamu sama sekali tidak menganggapku Ye Ning? Apakah perlu memanfaatkan sampah ini untuk mempermalukanku? Tapi aku rasa dia lebih kuat dari kamu. Lebih kuat dariku? Aku adalah tuan muda Ye keluarga saat ini. Dari ibu kota, Sinan muda, jalan bela diri yang luar biasa. Pemimpin masa depan keluarga Ye. Sedangkan dia hanyalah anjing malang yang diusir dari keluarga Ye. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Aku tetap pada kata-kataku. Asal kau mau menyerahkan Tuan Ye. Tidak peduli berapa harga yang harus dibayar. Aku akan rela. Perasaan Nona Jiang tidak bisa diukur dengan uang. Apalagi aku sudah memilih Ye Fen. Aku tidak akan menyerah. Kami saling mencintai dengan tulus. Bagus sekali, Tuan Ye. Kamu memilih istri yang baik. Apa yang saya katakan barusan anggap saja saya tidak mengatakannya. Para prajurit. Bolehkah saya tahu kapan Long Shou datang? Long Shou sudah datang. Oh, jadi Long Shou sekarang berada di dalam jamuan makan. Betul. Naga ini memang misterius dan tak terduga. Seperti yang dikatakan, naga bisa menyembunyikan diri di dunia. Jika naga ini bisa menyembunyikan dirinya di tengah pesta tanpa diketahui, berarti tidak ada yang mengenalnya di pesta itu. Seperti yang dikatakan, orang sejati tidak menampakkan wujudnya. Berapa banyak orang dalam hidup ini yang memiliki kesempatan seperti naga? Hari ini sungguh beruntung bagi kami. Kalian cepat lihat. Bukankah itu kepala keluarga Ye dari ibu kota? Mengapa dia datang? Ya, mengapa dia datang? Dia adalah keluarga pertama di ibu kota. Ternyata dia memiliki wajah yang baik di Dragon Head. Pak Bupati Huang, kepala keluarga Lin. Ye Fen, kamu bisa di sini? Benar? Pak Ye masih ingat kamu, anak durhaka ini. Apa yang kau katakan? Jika aku tidak salah ingat, ini adalah Yo Huiji. Kan? Bodoh, kau hewan. Yo Huiji juga kamu. Bisakah kau berteri? Kuo Peng. Aku adalah Yo Huiji. Kita belum bertemu selama bertahun-tahun. Kau sudah tumbuh besar. Aku dan ayahmu selalu merindukanmu. Kinerjamu dalam berakting sungguh sayang kalau tidak mendapat Oscar. Tutup mulut, tolol. Apa sebenarnya yang kau maksud? Ye Guopeng, kau tidak punya hak untuk bicara. Mulai hari ini, aku Ye Guopeng, tidak mengenalmu sebagai anakku. Kau juga tidak pantas menjadi anakku. Akhirnya kau menunjukkan wujud sebenarmu. Ye Fen, apa yang kamu katakan? Kuo Peng. Dia masih anak-anak. Jangan marah ya. Jangan berpura-pura di sini. Sungguh membuatku muak. Ye Fen, hari ini adalah saatnya Long Shou di sini. Jika tidak, aku akan mematahkan kedua kakimu. Melaksanakan hukum keluarga adalah tugasnya. Itu adalah kamu. Menyusun rencana. Membuat aku dan ayahku berpisah. Dan menarik sumsum tulangku. Untuk diberikan kepada anakmu yang menderita leukemia bawaan. Mereka menendang saya keluar dari keluarga Ye lagi. Apa yang kau bicarakan? Ini semua tidak ada hubungannya dengan saya. Kau punya buktinya? Bukankah dia si peramal suci? Mengapa dia datang? Siapa sebenarnya peramal suci itu? Kau tidak tahu siapa peramal suci? Dia adalah Taiyang yang terkenal sebagai peramal terbaik di seluruh dunia. Oh, Pak Ye, dengan kehadiranku, engkau bisa tenang. Hanya bicaralah dengan jujur. Awalnya Yo Huiji datang mencari saya. Memintaku mengklaim palsu bahwa Pak Ye adalah bintang Tuan 7 pembunuh. Setelah itu, dia memberi saya 2 miliar untuk diam. Dan saya juga tahu bahwa istri pertama keluarga Ye juga dibunuh olehnya dengan racun. Kau bicara apa sih kau? Yo Huiji kau? Saya tidak punya Yo Huiji. Jika kau hanya mengusirku dari keluarga Ye, saya masih bisa memberi kau jalan hidup. Tapi kau membunuh ibuku. Bencana yang kau timbulkan tak bisa ditoleransi. Ah. Ye Fen, aku akan melawanmu. Ini tidak mungkin. Aku adalah takdir naga sejati. Aku tidak terima. Hari ini aku akan membuatmu mengerti. Agar kamu tahu siapa yang akan membunuhmu. Subordinat Wang Cheng mengatakan kepadanya, siapa saya? Anda adalah Ksatria Agung agen pertama gedung. Pemimpin naga. Ketua naga terhebat. Ternyata Anda adalah ketua naga. Hasil perhitungan Shen Xuanzi. Namun tidak salah. Akhirnya kamu akan membawa bencana darah bagi keluarga Ye. Tapi kamu menghitung satu langkah dengan salah. Aku sudah menanamkan 20 kg bom di sekitar pesta.
Begitu aku tekan sedikit. Semua orang harus ikut mengorbankan diri. Ye Ning. Tidak menyangka kamu begitu gila. Bom-bom ini awalnya ditujukan untuk Long Shou. Benar? Jika Long Shou tidak bekerja sama dengan keluarga saya akan mengirimnya ke alam baka. Saya tidak bisa mendapatkannya. Orang lain juga tidak akan bisa mendapatkannya. Hahaha, bom yang kau maksud bukan yang ini, kan? Apa? Kalian, kalau kau ingin mati begitu saja, maka saya akan mengantarmu. Ye Guopeng, meskipun kamu bukan pelaku utama, tetapi kamu juga penjahat bantu. Kamu mendengarkan fitnah, dan memintaku meninggalkan keluarga Ye sendirian. Secara tidak langsung, kamu menyebabkan kematian ibuku. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Saya tahu kesalahan saya. Mengingat hubungan bapak anak kita. Aku tidak ingin mendapat celaan dari guruku. Sekarang kucadangkan hukumanmu. Tapi dosa mati bisa dimaafkan. Dosa hidup sulit dihindari. Aku perintahkan engkau untuk mengundurkan diri dari semua jabatan di keluarga Ye. Setelah ini, sisa hidupmu habiskan untuk menjaga makam ibuku. Apakah engkau bersedia? Aku bersedia. Maaf semuanya. Telah menghabiskan waktu kalian, mengurus beberapa urusan keluarga, membuat kalian melihat. Sangat luar biasa. Ye Fen, kamu benar-benar hebat. Wen, maafkan aku. Aku selalu menyembunyikan ini darimu. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin adalah tangan naga. Kalian terus berbohong padaku. Kalian semua berbohong padaku. Apa kamu sudah tahu sejak awal? Lucu, aku selalu merasa diri tinggi. Namun justru menghancurkan pertunanganku dengan tangan naga. Benar, dia selalu menjadi entitas yang tertinggi. Dan aku hanyalah seorang badut. Aku adalah seorang badut. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lucu sekali kalian bermimpi ingin menjilat. Kepala naga ada di depan mata kalian. Tapi kalian tidak tahu. Kalian sudah mengumpulkan 8 generasi sungai. Agar bisa mendapatkan perhatian dari kepala naga. Wen, nikahilah aku. Aku mau.